Untaian darah dari Sky Perching Blood Kingfin meresap ke dalam tubuh babi darah dan melahap vitalitas mereka. Berkat pohon anggur Raja Darah Penusuk Langit milik Su Fang, dia bisa melahap vitalitas dan darah para kultivator tanpa hambatan. Bahkan lebih kuat dari laut darah Acheron miliknya di alam semesta pancang. Selain itu, Su Fang juga memiliki tubuh Dharma Nasib Ungu, yang memungkinkan Su Fang memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Karena dua kemampuan inilah Su Fang berani menggunakan seni mediasi takdir tanpa hambatan dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, perasaan menyaksikan umur dan kekayaan seseorang hilang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultivator biasa. Jika hati Dao seseorang tidak cukup kuat, mengalami proses ini saja akan meninggalkan cacat yang tak terhapuskan di hati Dao seseorang. Selain itu, Su Fang harus berterima kasih kepada bawahan Ye Fei Bai. Jika bukan karena babi darah ini yang terus-menerus memperoleh vitalitas, di mana dia bisa menemukan nutrisi untuk memulihkan hidupnya dalam kondisinya saat ini. Su Fang bersembunyi di kedalaman gurun dan menetap di budidaya untuk memulihkan kondisinya. Pada saat yang sama, dia membiarkan avatar darah merahnya mengonsumsi avatar darah 9 jejak secara terus-menerus untuk meningkatkan kekuatannya. Di lembah darah ini, dia hanya bisa mengandalkan avatar darah merahnya sementara kemampuan lainnya bersifat tambahan. Pada saat ini, perubahan besar telah terjadi di lembah darah. Saat ruang di lembah darah menyusut, ruang bagi para kontestan dan monster darah yang tersebar di sekitar lembah untuk bergerak menjadi semakin kecil. Pembunuhan antara kontestan dan monster darah menjadi lebih intens. Para kontestan terus berjatuhan dan peringkat dalam daftar pilihan Tuhan juga terus berubah. Banyak orang jenius yang disukai oleh berbagai kekuatan, termasuk mereka yang berada di peringkat 100 besar, terus menghilang dari daftar pilihan Tuhan. Ada juga beberapa penggarap yang terpaksa mengaktifkan token pilihan dewa dan meninggalkan lembah darah, menyerah pada daftar pilihan dewa Jiuxuan. Di saat yang sama, banyak juga kontestan yang bangkit melawan langit. Sejak awal kompetisi elit, para penggarap yang masih hidup telah mengumpulkan sejumlah poin yang mencengangkan. Monster darah juga menjadi lebih kuat setelah melahap para pembudidaya. Tentu saja, poin yang didapat dari membunuh monster darah ini juga berlimpah. Alhasil, poin yang didapat para kontestan pun semakin mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah Ling Xingchen. Poinnya sebenarnya telah melampaui Gu Tianqi, murid teratas dari 3 sekte misterius tertinggi, dan mengejar kejayaan Dong Xuan. Tiba-tiba, Ling Xingchen menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Namanya tersebar luas, dan ketajamannya melampaui Gu Tianqi. Ketenarannya bahkan melampaui 4 jenius dari pavilion surga mendalam timur. Karena poin Su Fang tidak berubah, peringkatnya terus turun. Akhirnya, setelah keluar dari 1000 teratas, dia sepertinya tidak dikenal. Keadaan lembah darah yang kacau balau berlangsung selama lebih dari 500 tahun sebelum berangsur-angsur stabil. Kontestan yang tersisa semuanya adalah pakar sejati, dan mereka cukup waspada satu sama lain. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih berhati-hati dalam menyerang. Terlepas dari para ahli sejati yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, para pembudidaya lainnya semuanya menargetkan monster darah. Dia tidak hanya bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster darah, tapi dia juga bisa dengan cepat meningkatkan tubuh Dharma jahat darahnya. Ini jauh lebih praktis daripada membunuh para kontestan. Di kedalaman gurun berdarah, Su Fang, yang duduk bersila di tengah formasi, akhirnya memulihkan 90% umurnya. Pada saat ini, dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan telah sepenuhnya menghilangkan keadaan putus asa sebelumnya. Hilangnya rejeki karena menggunakan seni mediasi takdir, serta awan gelap dan nasib buruk yang menyelimuti auranya, juga dilenyapkan oleh badan Dharma Takdir Ungu. Namun, tubuh Dharma Nasib Ungu telah mengeluarkan banyak energi kali ini juga. Jika tidak ada pertemuan kebetulan dalam waktu singkat, akan sangat sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncak sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Dharma Jahat Darah, yang sedang duduk bersila di satu sisi formasi, tiba-tiba mengembang dan meletus dengan aura. Gambar bintang pembunuh dengan cepat mengembun di pelindung darah. Ternyata Su Fangda telah mengonsumsi 9 jejak Blood Evil Elixir selama bertahun-tahun, menyebabkan badan Dharma Jahat Darah memadatkan bintang pembunuh lainnya. Jenderal Ilahi Pembantaian Sanguinari Bintang 6. Jika aku bisa menjadi penguasa ilahi pembantaian sanguinari, aku tidak akan takut bahkan jika aku menghadapi Dong Xuan Hui Huang. Hanya saja menjadi penguasa ilahi pembantaian sanguinari itu terlalu sulit. Tujuan Su Fang saat ini adalah melampaui Dong Xuan Hui Huang. Namun, dia tahu betul bahwa perbedaan basis kultivasi antara dia dan Dong Xuan Hui Huang terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Menghadapi kultivator biasa, tubuh dan kemampuan Su Fang yang luar biasa memungkinkannya membunuh Daolord tingkat atas. Namun, menghadapi seorang jenius top seperti Dong Xuan Hui Huang, perbedaan basis kultivasi sangatlah fatal. Perbedaan dalam basis budidaya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, serta peluang dan pertemuan yang tidak disengaja, untuk segera mengejar Dong Xuan Hui Huang. Yang kurang dari Su Fang sekarang adalah waktu.
Hanya dengan terus meningkatkan tubuh Dharma jahat darahnya, dia dapat mengejar Dongsuan Hui Huang dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan bahkan melampauinya. Oleh karena itu, Su Fang sangat ingin menjadi dewa pembantaian sanguinari. Dengan identitas dewa pembantaian sanguinari, peringkatnya di peringkat Tianxuan pasti akan meningkat pesat. Bahkan penatua tertinggi Changsun dan penatua tertinggi Chun Qiu tidak akan berani menyentuh Su Fang karena terikat oleh hukum Jiuxuan. Selain itu, dengan kemampuan kuat dari dewa pembantaian sanguinari, Su Fang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dongsuan Hui Huang di lembah darah, bahkan jika Dongsuan Hui Huang memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi dewa pembantaian sanguinari? Sangat sulit bagi badan Dharma jahat darah untuk memadatkan setiap bintang pembunuh. Jika Su Fang tidak mengandalkan ramuan jahat darah 9 vena dan tubuh Dharma jahat darah yang dapat melahap kultivator lain, dia mungkin akan menjadi dewa pembantaian sanguinari bintang 3 paling banyak. Menjadi dewa pembantaian sanguinari jauh lebih sulit daripada menjadi dewa pembantaian sanguinari. Selanjutnya, tubuh Dharma jahat darah Su Fang mulai melahap ramuan pembuluh darah perak untuk memulihkan kekosongan yang disebabkan oleh kelahiran bintang pembunuh. Sekitar 50 tahun kemudian. Gemuruh. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi datang dari dalam tanah. Bahkan Su Fang, yang berada di bawah gurun, dapat merasakan keributan dan formasinya terguncang. Kill 11. Ada kultivator yang bertarung. Su Fang tidak terkejut. Dia segera mengaktifkan tubuh Dharma Langit dan Bumi dan melepaskan kekuatan unsur bumi untuk menembus tanah. Kemudian, kekuatan persepsi mengikuti kekuatan ilahi untuk merasakan bagian luar. Tanpa diduga, Qin Heng dan Huo Tianulah yang dikelilingi oleh 7 petani dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Aura Qin Heng dan Huo Tianu lemah dan tubuh mereka terluka parah. Cedera Qin Heng lebih serius, terutama karena Huo Tianu menghadapi serangan 7 ahli sendirian. Huo Tianu melihat bahwa dia tidak dapat bertahan dan berteriak, "Berhenti, kami adalah kultivator kota langit persegi, kami semua adalah bawahan Su Fang." Bawahan Su Fang. Serangan ke-7 pembudidaya segera melambat. Salah satu petani mencibir dengan nada menghina. Su Fang dikalahkan oleh Tuan Muda Ye Feibai dan melarikan diri demi hidupnya seperti anjing liar. Ada kemungkinan besar dia sudah mati atau melarikan diri dari lembah darah. Nama Su Fang tidak membuat kita takut sekarang. Huo Tianu mengertakkan gigi dan berkata, "Jika Anda menginginkan poin kami akan memberikan semuanya kepada Anda. Mari kita aktifkan token pilihan surga dan tinggalkan lembah darah." Kultivator yang memimpin tertawa dengan mengerikan, "Maaf, tapi kami akan mengambil semua poin Anda. Tuan Muda Ye Feibai telah menawarkan harga yang mahal, jadi kami akan mengambil semua kepala Anda juga." Huo Tianu sangat marah, "Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati." Ketujuh kultivator itu tertawa terbahak-bahak dan mendengus dengan nada meremehkan kata-kata Huo Tianu. Salah satu pembudidaya berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua ikan akan mati hari ini, tetapi jaring kami tidak akan putus." Huo Tianu dan Qin Heng merasa putus asa, dan mereka mulai bersiap untuk membakar kultivasi, intisari, dan jiwa mereka sebagai upaya terakhir. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara yang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan terdengar, ikan-ikannya tidak akan mati, tetapi jaringnya akan pecah. Pada suatu saat, sesosok muncul di belakang ketujuh penggarap. Ketujuh kultivator ini adalah ahli yang tangguh, dan yang memimpin bahkan lebih mengejutkan. Dia adalah ahli puncak alam Daolord. Angka itu berjarak kurang dari 300 meter dari mereka, namun mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Sosok itu adalah avatar darah menyedihkan yang ditutupi pelindung darah seolah-olah terbuat dari darah. Pelindung darah itu ditutupi dengan tanda pembantaian yang padat, dan secara mengejutkan ada 6 bintang pembantaian di mana tanda itu bertemu. Jenderal Pembantaian Dewa Bintang 6. Puncak Daolord yang memimpin menunjukkan sedikit perubahan pada ekspresinya, dan matanya yang dalam menunjukkan ketakutan. Meskipun Jenderal Pembantai Dewa Bintang 6 belum menjadi ahli top di Blood Gorge, dia adalah ahli yang benar-benar tangguh, dan bahkan para Daolord Puncak pun tidak punya pilihan selain takut padanya. Puncak Daolord menangkupkan tinjunya ke arah avatar darah menyedihkan dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya atas perintah Tuan Muda Ye Feibai untuk mengejar dan membunuh kedua orang ini." "Saya kira Anda tahu siapa Tuan Muda Ye Feibai, bukan?" "Kamu Feibai. Tentu saja saya tahu. Aku akan mengambil kepalanya setelah aku membunuh kalian semua." Avatar darah menyedihkan itu adalah Su Fang. Begitu suaranya yang penuh dengan niat membunuh selesai bergema di udara, seuntai niat pembantaian tertinggi bergemuruh saat turun, dan menekan ke arah ketujuh pembudidaya itu. Pada saat ini, Su Fang telah menggunakan token pembantaian darah untuk memobilisasi sebagian dari niat pembantaian Blood Gorge, dan hanya tekanan dari niat pembantaiannya saja yang sulit ditanggung oleh ketujuh kultivator itu. Selain Daolord Puncak yang memimpin grup, hati Dao yang lain langsung hancur karena tekanan dan dampak yang mengejutkan dari niat pembantaian. Puncak Daolord hanya bertahan selama selusin napas sebelum dia mengikuti jejak para penggarap lainnya, hati Dao-nya hancur saat dia jatuh ke tanah.
Avatar darah menyedihkan milik Su Fang menyambar udara dan menyedot ketujuh penggarap itu ke ruang internalnya seolah-olah sedang menangkap ayam. Kemampuan ketujuh pembudidaya ini lumayan, dan pas untuk dijadikan babi. Huo Tianu dan Qin Heng memandang avatar darah menyedihkan milik Su Fang dengan terkejut dan gembira. Tuan, itu kamu. Su Fang, apakah itu benar-benar kamu? Keduanya telah menentukan identitas Su Fang dari bekas tebasan pada baju besi merah avatar darah menyedihkan milik Su Fang. Ada banyak jenderal pembunuh Dewa Bintang 9 di Dongsuan, tapi hanya ada satu yang bisa mengolah avatar darah menyedihkan dengan 81 tanda tebasan. Ini aku. Tubuh fisik Su Fang muncul dari gurun merah dan bergabung dengan avatar darah penuh miliknya. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Selain Qin Heng dan Huo Tianu, mereka yang memasuki Blood Gorge kali ini adalah Wu Meng, Gao Tianlei, dan selusin bawahan berbakat lainnya. Setelah memasuki Blood Gorge, Su Fang belum menghubungi bawahan ini, tetapi dengan bantuan token pembantaian, dia masih bisa merasakan bahwa mereka telah berkumpul sejak lama, jadi dia tidak mengkhawatirkan mereka. 2832. Qin Heng berkata dengan malu-malu, bawahan ini tidak berguna. Kami bertiga mati saat bertarung dengan kontestan lainnya. 2 dari kami mati saat berburu iblis darah. Yang lain. Huo Tianu melanjutkan, sekarang, Ye Feibai telah memberikan hadiah kepada kami di antara para kontestan lainnya. Kami bertiga lainnya tewas dalam pengejaran. Wu Meng adalah salah satunya. Gao Tianlei dan yang lainnya menggunakan token pembantaian darah untuk melarikan diri dari lembah darah. Siapa yang mengira Wu Meng pun telah meninggal. Wu Meng awalnya adalah ahli dari Sekte Matahari Tanpa Batas. Dia telah ditundukkan oleh Su Fang di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Dia selalu berkontribusi banyak pada Su Fang. Siapa yang mengira dia akan mati karena pengejaran Ye Feibai? Qin Heng berkata, kami khawatir tentang keselamatan Tuan, jadi kami mengambil risiko untuk tetap tinggal. Siapa yang tahu bahwa kami masih akan ditemukan? Jika bukan karena Tuan, kami berdua tidak akan lolos dari kematian hari ini. Kamu Feibai. Aura ganas melonjak di hati Su Fang, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Qin Heng bertanya dengan cemas, Tuan, mereka mengatakan bahwa Anda terluka parah oleh Ye Feibai. Apakah Anda? Kamu Feibai ingin menyakitiku. Saya disergap oleh Dongsuan Hui Huang dan memang terluka parah. Namun, saya aman dan sehat sekarang. Dongsuan Hui Huang. Huo Tianu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Dongsuan Hui Huang adalah jenius tertinggi di seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Ini hanya keberuntunganku. Su Fang berkata dengan santai. Kemudian, dia mengeluarkan puluhan ribu pil berurat perak, yang semuanya merupakan pil berurat 3 dan 6 berurat. Ada juga selusin pil kuno yang digunakan untuk memulihkan tubuh fisik dan basis budidaya seseorang. Dia membiarkan mereka berdua memasuki kedalaman gurun dan bersembunyi di formasi. Sudah waktunya menyingkirkan Ye Feibai. Su Fang memutuskan untuk menyingkirkan Ye Feibai terlebih dahulu dan menyelamatkan Dragon leluhur. Dia mengaktifkan token of Blood Slaughter dan menggunakan Tianji Life Shrinking Art untuk merasakan ruang lembah darah. Luas lembah darah telah menyusut menjadi hanya 10 juta mil. Dengan bantuan token pembantaian darah, Su Fang dapat dengan mudah menutupi ruang dalam lembah darah. Tiba-tiba, percakapan antara para penggarap menarik perhatian Su Fang. Pernahkah kamu mendengar, seekor mastif yang dimurnikan dengan darah yang sangat kuat telah muncul di lembah darah? Dikatakan bahwa jika kamu dapat membunuh monster darah ini dan menyatu dengan aura darahnya yang mengerikan, kamu akan dapat menjadi dewa pembantaian berdarah. Ada harta karun di lembah darah. Memang ada banyak harta karun di lembah darah. Kudengar Su Fang memperoleh binatang suci yang kuat ketika dia berlatih di lembah darah. Dengan bantuan binatang suci inilah Su Fang mampu bangkit dengan kecepatan seperti itu. Kecepatan yang mengejutkan dan menjadi seorang jenius terkenal di Dongsuan. Bagaimana mastif yang dimurnikan darah ilahi bisa begitu mudah diperoleh? Jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda bertemu dengan mastif yang dimurnikan darah ilahi, Anda hanya akan menyerahkan diri Anda pada kematian. Apakah menurut Anda semua orang seberuntung Su Fang? Aku menyarankan kalian semua untuk menyerah pada mastif yang dimurnikan darah ilahi sesegera mungkin. Dongsuan Hui Huang telah memasang penghalang yang telah menjebak mastif yang dimurnikan darah ilahi di lembah. Tidak akan lama lagi mereka akan berada di sana. Ditekan oleh Dongsuan Hui Huang. Kemuliaan Dongsuan. Para penggarap lainnya berseru kaget. Karena Dongsuan Hui Huang telah menjebak mastif pemurnian darah ilahi, kecuali Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan King Yue mengambil tindakan, yang lain tidak boleh mengambil makanan dari mulut harimau. Selain Dongsuan Hui Huang, 4 murid pavilion surga lainnya dalam kompetisi elit ini sudah menjadi dewa pembantaian berdarah. Selain itu, mereka semua adalah murid Daosu. Mereka tidak akan pernah merebut mastif pemurnian darah ilahi milik Dongsuan Hui Huang. Sepertinya mastif yang dimurnikan darah ilahi ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Dongsuan Hui Huang. Lembah darah akan memiliki dewa pembantaian berdarah yang lain. Mastif yang dimurnikan darah ilahi.
Itu bisa dengan cepat mengangkat avatar darah menyedihkan menjadi dewa pembantaian berdarah. Itu juga sangat berguna bagi Dongsuan Hui Huang. Su Fang tiba-tiba bersinar penuh semangat. Dia sangat ingin menjadi dewa pembantaian berdarah. Ini akan menjadi hal yang dia andalkan untuk bangkit di antara orang-orang pilihan Jiuxuan. Namun, terlalu sulit untuk naik ke dewa pembantaian berdarah. Seseorang tidak bisa menjadi dewa pembantaian berdarah hanya dengan mengandalkan pil Crimson. Kini setelah ada harta karun yang bisa membantu avatar darah menyedihkan milik seorang kultivator menerobos ke dewa pembantaian berdarah, bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat? Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan mastif yang dimurnikan darah ilahi, aku akan menghancurkan kejayaan Dongsuan. Aku tidak bisa membiarkan dia naik ke dewa penguasa pembantaian berdarah. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan tekad. Dia mengabaikan para penggarap lainnya dan untuk sementara menyerah membunuh Ye Feibai. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya pada Dongsuan Hui Huang. Dengan bantuan Token of Bloody Slaughter, dia juga mengaktifkan Divine Fate Shrinking Art untuk merasakan aura takdir Dongsuan Hui Huang. Bas, bas, bas. Kill 11. Segera, dia merasakan kehadiran yang mendorong rune takdir Dao yang misterius keluar dari istana Daois Jiuxuan dan mengembun menjadi cermin. Sosok yang hidup muncul di cermin, itu adalah Dongsuan Hui Huang. Dongsuan Hui Huang berada di lembah lebih dari 1 juta mil jauhnya. Dongsuan Hui Huang, meskipun aku tidak bisa mendapatkan mastif pemurnian darah ilahi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Su Fang menggunakan Incandescent Escape Art dan bergegas menuju lembah. Ketika dia masih berada ribuan mil jauhnya dari lembah, Su Fang terbang ke awan merah di langit. Kemudian, dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya untuk merasakan lembah itu dengan cermat. Tiba-tiba, pinggiran lembah dikelilingi oleh ratusan petani. Ada murid-murid dari Paviliun Surgawi, Dongsuan Jun di antara mereka, serta murid-murid dari 3 sekte mistik berdaulat dan sekte pedang Luo Xiao. Para pembudidaya ini telah menerima sejumlah manfaat dari Dongsuan Hui Huang, namun mereka telah membantu Dongsuan Hui Huang mengelilingi lembah. Setiap kultivator yang mendekat akan segera diperingatkan. Di dalam lembah, terdapat batas kuat yang mengisolasi lembah dari dunia luar. Batas tersebut juga memiliki fungsi mengisolasi penginderaan. Begitu kekuatan penginderaan bersentuhan dengan batas, ia akan segera ditolak, tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Ini sedikit merepotkan. Su Fang mengangkat alisnya. Setelah merenung sejenak, Su Fang mendarat di tanah. Tubuh fisiknya mulai mengalami transformasi yang mengejutkan. Lengan, badan, dan kakinya dengan cepat melonjak dengan pola merah sebelum berubah menjadi tanaman merambat merah. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi Heaven Piercing Crimson Kingfin. Heaven Piercing Crimson Kingfin telah mengalami metamorfosis setelah melahap kekuatan hidup babi merah selama bertahun-tahun, menyatu dengan tubuh fisiknya. Su Fang sekarang dapat sepenuhnya mengubah tubuh fisiknya menjadi tanaman anggur Raja Merah. Tanaman anggur Crimson King merayap dengan cepat di tanah tanpa suara, seperti ular merah. Kesadaran Su Fang dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Lembah merah dipenuhi dengan bebatuan dan kerikil berwarna merah. Tanaman merambat Crimson King yang berwarna merah merangkak di tanah, tidak dapat dibedakan dengan penglihatan biasa. Selain itu, Su Fang juga telah mengaktifkan Sanguine Token, menggabungkan aura Crimson Kingfin dengan Crimson Valley. Kecuali Dongsuan Hui Huang secara pribadi menggunakan kemampuan penginderaannya yang luar biasa untuk merasakan Su Fang, akan sulit menemukan keberadaannya, apalagi para pembudidaya di luar lembah. Tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang sangatlah cepat. Butuh waktu lebih dari 6 jam untuk menempuh jarak 1000 mil. Dia hanya melambat ketika sudah dekat dengan lembah. Crimson Kingfin memanjat salah satu punggung gunung dan bersembunyi di balik batu besar. Kurang dari 1000 kaki dari batu, seorang kultivator duduk bersila di punggung gunung, sama sekali tidak menyadari Su Fang yang berada di dekatnya. Saat Su Fang sedang memikirkan tentang cara melewati perbatasan dan memasuki lembah, kitab Dao dari mantra kontraksi kehidupan Tianji dari istana Daois Jiuxuan tiba-tiba berkedip dengan cepat. Su Fang terkejut ketika dia buru-buru mengaktifkan mantra kontraksi kehidupan Tianji untuk merasakan aura yang menyebabkan mantra itu berkedip. Ribuan kaki jauhnya dari Su Fang, pohon anggur merah tua yang hampir identik dengan tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang melepaskan garis-garis benang merah yang menembus batas. Su Fang sangat terkejut hingga jiwanya gemetar. Pohon anggur merah tua itu bukanlah tanaman anggur Raja Merah menusuk surga biasa. Itu adalah bagian utama dari Heaven Piercing Crimson Kingfin yang dia gabungkan. Su Fang telah menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam milik suku asing di kota biru kuno dan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan tubuh utama tanaman anggur Raja Anggur Merah menusuk surga. Bagaimana dia bisa salah? Siapa sangka? Siapa yang mengira bahwa bagian utama dari Heaven Piercing Crimson Kingfin sebenarnya telah menyusup ke lembah Crimson dan bertemu di sini?
Walaupun bagian utama dari tanaman anggur Heaven Piercing Crimson King telah terluka oleh hukum surgawi Jiuxuan dan kekuatan gerbang mistik penyeberangan alam di kota biru kuno, bagian utama tanaman tersebut juga telah ditelan oleh laba-laba penenun dan vitalitasnya telah rusak parah. Namun, ia masih merupakan bentuk kehidupan teratas di antara suku-suku asing. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan kebencian yang sangat besar dari Heaven Piercing Crimson King Fin terhadapnya, akan aneh jika hal itu tidak menyedotnya hingga kering jika dia ditemukan. Tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang begitu ketakutan hingga dia meringkuk menjadi bola. Dia telah mengaktifkan token pembunuh darah secara ekstrim karena dia takut tubuh utama dari Heaven Piercing Crimson King Fin akan menemukannya. Untung, bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Fin sepenuhnya terfokus pada batasnya. Saat garis-garis benang merah menembus batas, seluruh tubuhnya akhirnya memasuki batas dan menghilang tanpa jejak. Aneh, mengapa bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Fin memasuki batas? Mungkinkah itu juga datang untuk Blood Ravening Divine Mastiff? Su Fang menebak bagian utama dari tujuan Heaven Piercing Crimson King Fin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini merepotkan. Dia tidak hanya harus menghadapi musuh yang kuat seperti Dongsuan Hui Huang, tetapi ada juga tubuh utama Heaven Piercing Crimson King Fin, seorang ahli suku asing. Jelas mustahil untuk mendapatkan Blood Ravening Divine Mastiff. Namun, Su Fang tidak mau menyerah begitu saja. Dongsuan Hui Huang dan target tubuh utama dari Heaven Piercing Crimson King Fin adalah Blood Ravening Divine Mastiff. Saya mungkin memiliki kesempatan jika kedua kekuatan bertarung. Saya akan memasuki batas untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika saya benar-benar bisa tidak menemukan kesempatan, aku hanya bisa menyerah. Su Fang mengambil keputusan. Pohon anggur merah yang telah dia ubah merayap ke depan dan segera menyentuh batas kuat. Sama seperti bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Fin, Su Fang mengupas garis-garis benang merah dari tanaman merambat dan menembus batasnya. Heaven Piercing Crimson King Fin memiliki kemampuan bawaan untuk menembus langit dan bumi. Benang merah tua dengan mudah melewati celah di batas dan memasuki batas, berubah kembali menjadi bentuk sulur merah. Bagian dalam lembah itu tidak kecil, membentang hampir 100 mil. Ada bebatuan merah tua di mana-mana, jadi Su Fang dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian. Menggunakan token pembantaian darah untuk menyembunyikan auranya, dia tidak takut ketahuan oleh Dongsuan Hui Huang atau Heaven Piercing Crimson King Fin. Dari kedalaman lembah, suara pertempuran yang mengguncang bumi bisa terdengar. 2833. Dia memfokuskan pandangannya. Dongsuan Hui Huang melepaskan pikirannya dan mengubahnya menjadi naga dewa, melepaskan Dao Yin dan Yang yang mengejutkan serta aura menakutkan yang dapat menelan segalanya saat ia melawan monster darah. Monster darah itu panjangnya lebih dari 100 kaki, ditutupi rambut merah panjang. Ia tampak seperti harimau merah tua dengan 2 tanduk di kepalanya. Monster itu seharusnya adalah Crimson Divine Mastiff, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti Divine Mastiff. Sebaliknya, ia lebih mirip harimau. Monster darah itu memancarkan aura darah yang agung dan murni. Ia membuka mulutnya untuk melolong marah seperti gonggongan anjing, suaranya mengandung kemauan yang mengejutkan dan kekuatan ofensif. Bahkan dengan hati dan kemauan Dao Su Fang, dia bisa merasakan hati Dao Chaiyu bergetar karena pengaruh suara tersebut. Dia harus mendorong hati dan kemauan Dao-nya untuk melepaskan pancaran cahaya pelangi untuk menghilangkan dampak gonggongan tersebut. Selain lolongannya, serangan Crimson Divine Mastiff juga mencakup cakar dan giginya. Ia mengayunkan cakar depannya terus-menerus, mengeluarkan banyak bilah cahaya berdarah. Saat mereka bersiul di udara, mereka merobek banyak celah di angkasa. Kadang-kadang, monster darah itu membuka mulutnya dan menggigit naga dewa yang dibentuk oleh pikiran Dongsuan Hui Huang, memunculkan bayangan kepala harimau untuk merobek naga dewa itu dengan panik. Serangan semacam itu agak mirip dengan serangan mental para kultivator manusia. Kemampuan Crimson Divine Mastiff benar-benar mencengangkan. Itu mungkin bahkan lebih kuat daripada penguasa dunia mistis biasa. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah melawan Dongsuan Hui Huang begitu lama, Dongsuan Hui Huang harus berusaha keras untuk menekannya. Dongsuan Hui Huang tidak terburu-buru, terus-menerus melepaskan pikirannya ke dalam naga dewa untuk menghabiskan kekuatan Crimson Divine Mastiff. Pada saat yang sama, dia melepaskan pikirannya terus-menerus, mengubahnya menjadi rune Suan Guang yang menyerang Crimson Divine Mastiff dan meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan aura Crimson Divine Mastiff melemah dan serangannya menjadi lamban. Dia jelas ingin menangkap Crimson Divine Mastiff hidup-hidup, jadi dia tidak menunjukkan kemampuannya yang benar-benar kuat. Selain itu, Crimson Divine Mastiff telah diburu oleh Dongsuan Hui Huang selama ratusan tahun dan belum pulih dari luka-lukanya. Sekarang lembah ini telah disegel oleh penghalang Dongsuan Jun, hanya masalah waktu sebelum dapat ditekan. Melihat Mastiff yang dimurnikan darah ilahi akan jatuh ke tangannya, mata cemerlang Dongsuan bersinar dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia berkata kepada Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, "Kamu hanyalah monster yang lahir di lembah darah. Arti keberadaanmu adalah untuk melatih seorang jenius sepertiku.
Menyerahlah pada perjuanganmu yang sia-sia. Anda akan menjadi keberuntungan kursi ini. Menggunakan Anda untuk menyelesaikan kursi ini juga merupakan keberuntungan Anda. Adu gelombang. Crimson Celestial Mastiff jelas memiliki kecerdasan dan juga cukup cerdas. Ketika mendengar kata-kata Dongsuan Hui Huang, ia kembali meraung marah. Dongsuan Huang tersenyum, tatapannya ke arah Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dipenuhi dengan antisipasi. Setelah aku bergabung denganmu, avatar darah merahku akan semakin meningkat dan menjadi penguasa sanguinitas ilahi. Pada saat itu, kursi ini akan memiliki modal untuk bersaing dengan Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan King Yue. Di Jiuxuan Chosen Ones, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengungguli mereka. Semakin banyak Dongsuan Hui Huang berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Melampaui 3 murid lainnya selalu menjadi tujuan terbesarnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Dongsuan Hui Huang, jangan terlalu sombong. Kamu tidak akan mendapatkan Crimson Celestial Mastiff kali ini. Su Fang berubah menjadi tanaman anggur merah dan bersembunyi ribuan kaki jauhnya. Ketika dia mendengar kata-kata Dongsuan Hui Huang, dia semakin bertekad untuk merusak rencananya. Aku ingin tahu kapan induk dari pohon anggur Raja Darah Penusuk Langit akan menyerang. Su Fang tidak melihat ibu dari pohon anggur Raja Darah Menusuk Langit, jadi dia menggunakan seni kontraksi untuk merasakan kehadiran ibu tersebut. Siapa yang tahu? Su Fang tidak merasakan ibu dari tanaman anggur Raja Darah Menusuk Langit, namun di sisi lain lembah, dia merasakan kehadiran yang mendorong seni kontraksi bersinar dengan cepat. Siapa sangka? Ada siluet yang bersembunyi di dalam gua dan itu adalah seseorang yang dikenal Su Fang. Ling Xingchen. Su Fang terkejut. Ling Xingchen bersembunyi di dalam gua, jelas bukan untuk membantu Dongsuan Hui Huang tetapi untuk memanfaatkan kesempatan merebut Mastiff halus darah ilahi. Beraninya Ling Xingchen merebut harta karun yang sangat ingin dimiliki Dongsuan Hui Huang. Apa yang Su Fang tidak ketahui adalah bahwa Ling Xingchen telah memperoleh kekayaan mengejutkan di lembah darah yang membuatnya bersinar dalam kompetisi elit ini dan membuat namanya dikenal di mana-mana. Peringkat Ling Xingchen dalam daftar pilihan Tuhan telah melampaui Gu Tianqi dan tidak jauh dari poin Dongsuan Hui Huang. Dengan kemampuan luar biasa seperti itu, Ling Xingchen secara alami memenuhi syarat untuk memiliki desain pada Mastiff halus darah ilahi dan merebutnya dari mulut Dongsuan Hui Huang. Saya harap Ling Xingchen dan Sky Perching Blood King Fin dapat menciptakan peluang bagi saya. Su Fang bersembunyi di balik batu dengan sabar, menunggu kesempatan untuk menyerang. Setengah hari kemudian, kehadiran Divine Blood Refined Mastiff semakin lemah, serangannya lebih lemah dari sebelumnya. Namun, Dongsuan Hui Huang jelas telah mengeluarkan banyak energi juga. Auranya lemah dan serangan mentalnya tidak sekuat sebelumnya. Tiba-tiba, Dongsuan Hui Huang tertawa keras. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, kamu ditakdirkan untuk menjadi kekayaan Dongsuan Hui Huang. Lalu, dia tiba-tiba membentuk segel. Segel melonjak keluar dari tubuh Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dan bersatu untuk membentuk segel yang kuat, membelenggu Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dibelenggu, mengeluarkan rengekan penuh keputusasaan. Ia tidak bisa lagi melancarkan serangan apapun dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya sampai di sini. Dongsuan Hui Huang sangat gembira, meraih udara dan hendak meraih Mastiff halus darah ilahi. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul dari samping, meledak dengan aura spasial yang menyelimuti Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dan menerbangkannya menuju gua. Siapa yang berani merebut harta karun tertinggi yang terkenal ini? Cahaya ilahi Dongsuan Hui Huang berkedip-kedip tetapi dia tidak terpengaruh. Dia melepaskan untaian pemikiran yang berubah menjadi sungai panjang Suan Guang hitam dan putih yang terjalin, mengisi aura spasial. Ledakan. Lembah itu berguncang hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersapu akibat benturan, berubah menjadi debu. Su Fang juga terkena dampaknya, terkubur di bawah pecahan batu. Dia tidak berani bergerak, membiarkan batu menguburnya. Aura spasial Ling Xingchen hancur, dan Mastiff pemurnian darah ilahi yang terbelenggu jatuh ke tanah. Dongsuan Hui Huang memandang Ling Xingchen yang terbang keluar dari gua, rasa tidak percaya muncul di matanya yang dalam. Ling Xingchen, itu kamu. Ling Xingchen berkata dengan nada mendominasi, benar, ini aku. Dongsuan Hui Huang, saya menyukai Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Cepat pergi. Aku tidak akan mempersulitmu. Ling Xingchen saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ling Xingchen luar biasa, tapi itu hanya relatif terhadap kultivator biasa. Dibandingkan dengan Dongsuan Hui Huang, baik kemampuan maupun statusnya, dia tidak berada pada level yang sama dengan Dongsuan Hui Huang. Di masa lalu, ketika dia melihat Dongsuan Hui Huang, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan dan memujinya. Siapa sangka dia akan begitu mendominasi dan sombong di depan Dongsuan Hui Huang hari ini. Dia sepertinya telah berubah total, memberikan perasaan aneh pada Su Fang. Dongsuan Hui Huang berkata dengan suara rendah, Ling Xingchen, tahukah kamu konsekuensi merampas kekayaan orang terkenal ini?
Ling Xingchen berkata dengan dingin, konsekuensinya. Tentu saja, orang yang terkenal ini akan mendapatkan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda juga akan ditekan oleh orang terkenal ini. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, Ling Xingchen, sebenarnya adalah seorang maniak. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk merebut mastif yang dimurnikan darah ilahi. Bahkan yang terkenal ini pun akan melakukannya. Ditekan olehmu. Dongsuan Huihuang tertawa karena sangat marah, melepaskan pikirannya untuk membunuh Ling Xingchen. Ling Xingchen melepaskan pikirannya juga, melepaskan keinginan surga untuk menekan keinginan Dongsuan Huihuang. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan ruang dan waktu. Kill 11. Kekuatan yang Ling Xingchen keluarkan sekarang tidak berbeda dengan yang dia gunakan sebelumnya. Namun, kemampuannya saat ini telah melampaui batas seorang Master Daois. Meskipun dia belum mencapai puncak penguasa dunia mistis, dia 100 kali lebih kuat dari kemampuan sebelumnya. Keberuntungan macam apa yang diperoleh Ling Xingchen sehingga kemampuannya melambung setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Su Fang, yang bersembunyi di bawah reruntuhan batu, terkejut saat merasakan kemampuan Ling Xingchen. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Hanya Dongsuan Huihuang saja bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Su Fang. Ling Xingchen tidak dapat diduga dan ibu dari Heaven Piercing Blood King Fin belum muncul. Bagaimana mungkin Su Fang tidak berhati-hati? Ling Xingchen dan Dongsuan Huihuang terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dunia. Lembah itu mulai runtuh sementara batas yang mengelilingi lembah itu terguncang dan mulai pecah. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku terus menunggu, atau haruskah aku menggunakan seni menyusut kehidupan sementara Dongsuan Huihuang dan Ling Xingchen bertarung untuk merebut mastif yang dimurnikan darah ilahi dengan paksa? Su Fang sedang menunggu kesempatan, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok. Dongsuan Huihuang dan Ling Xingchen saling bertarung, tetapi Su Fang, sebagai pengamat, hampir tidak dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. Tiba-tiba, mastif yang dimurnikan darah ilahi yang terbelenggu di tanah tiba-tiba meraung. Udara darah yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, menghancurkan belenggu dan segel di atasnya. Kemudian, ia muncul dari tanah dan menerkam menuju batas. Ledakan. Mastif dengan kejam menghantam penghalang dan segera terlempar. Ia jatuh ke tanah sekali lagi. Dongsuan Huihuang terkejut pada awalnya, tapi dia mencibir dengan nada menghina, bagaimana kamu bisa mematahkan formasi yang aku buat sendiri untukmu? Tunggu sampai aku membunuh Ling Xingchen, lalu aku akan membelenggumu lagi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi bangkit dari tanah lagi dan menghantam batas sekali lagi. Hasilnya adalah ia tidak dapat menembus batas tersebut. Sebaliknya, tubuhnya hancur dan udara darah terkuras dari tubuhnya. Selanjutnya, mastif yang dimurnikan darah ilahi menyerang batas itu belasan kali lagi, tetapi semuanya sia-sia. Saat itulah Dongsuan Huihuang bersantai dan fokus pada pertempuran dengan Ling Xingchen. Aduh! Mastif yang dimurnikan darah ilahi tampaknya telah kehilangan rasionalitasnya saat ia kembali menyerang batas. Kali ini, tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi berkembang pesat saat bersentuhan dengan batas, tumbuh dari 100 kaki menjadi 200 kaki, 300 kaki, hingga 500 kaki. Kemudian, tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi mulai menyusut secara tiba-tiba saat api merah melonjak keluar dari tubuhnya. Oh tidak, mastif yang dimurnikan darah ilahi ingin menghancurkan dirinya sendiri. 2834. Melihat mastif akan meledak, Dongsuan Huihuang meninggalkan Ling Xingchen dan melepaskan 500 untaian pemikiran, mengubahnya menjadi pusaran yin dan yang menyelimuti mastif dalam sekejap. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Ledakan. Tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi tiba-tiba meledak. Dampak yang mengejutkan dan letusan kekuatan yang dahsyat dan kacau menghantam penghalang tersebut. Pusaran yin dan yang di sekitarnya hancur akibat kekuatan ledakan. Penghalang itu runtuh dan seluruh lembah menjadi rata. Off! 500 untaian pemikiran Dongsuan Huihuang hancur. Dia terluka parah dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, gempa susulan dari ledakan melanda. Dongsuan Huihuang buru-buru mengerahkan pertahanan, menyebabkan dia terhuyung. Ling Xingchen juga tersapu oleh kekuatan ledakan, tubuhnya terlempar. Para penggarap di luar lembah dan selusin orang yang berada dekat dengan penghalang tewas di tempat. Yang lain juga terkena dampaknya dan terluka parah. Beruntung penghalang dan kemampuan tertinggi Dongsuan Huihuang telah menetralisir sebagian besar kekuatan ledakan mastif. Kalau tidak, tidak banyak petani di sekitar lembah yang bisa bertahan. Sungguh sial. Su Fang, yang bersembunyi di reruntuhan batu, juga terkena dampaknya. Sebagian besar tanaman merambat merahnya hancur dan dia juga terluka parah. Sebelum gempa susulan dari ledakan mastif mereda, cahaya merah dengan cepat mengembun dan berubah menjadi mastif baru. Mastif sebenarnya bisa pulih dengan cepat setelah ledakan dan membentuk tubuh baru. Sekali lagi ini di luar dugaan Dongsuan Huihuang. Namun, setelah ledakan, aura mastif jelas melemah.
Tubuhnya telah menyusut dari 100 kaki menjadi 50 hingga 60 kaki. Cahaya merah tua Mastif menyala dan dia hendak melarikan diri. Desir. Seutas benang ilusi dan halus tertanam di kepala Mastif. Benang karma kehidupan. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang, garis karma yang menarik kehidupan. Dia tidak punya niat untuk menekan Mastif. Dengan Dongsuan Hui Huang, Ling Xingchen, ibu dari Raja Anggur Raja Darah yang melintasi surga yang belum muncul, dan ratusan murid dari Paviliun Surga dan 3 sekte misterius tertinggi, Su Fang hampir tidak dapat melarikan diri dari begitu banyak ahli bahkan jika dia menangkap Mastif. Pertama, dia akan menanam karma pada Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Ketika dia lolos, dia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menangkapnya. Tentu saja, ini akan jauh lebih mudah. Benang karma kehidupan Su Fang menargetkan takdir yang sangat halus. Dongsuan Hui Huang dan Ling Xingchen tidak hanya tidak menyadarinya, bahkan Crimson Celestial Mastiff pun tidak menyadarinya. Seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Segera setelah benang karma yang menarik kehidupan ditanamkan pada nasib Mastiff, Mastiff itu melintas dan menghilang ke dalam ketiadaan. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi adalah monster darah yang lahir di lembah darah. Auranya telah menyatu dengan dunia lembah darah, sehingga sangat sulit untuk menangkap auranya. Bebek yang sudah matang telah terbang. Dongsuan Hui Huang terkejut sebelum dia berteriak marah pada Ling Xingchen. Ling Xingchen, kamu telah merusak rencana orang terkenal ini. Orang terkenal ini bukan manusia jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup. Segera, dia melepaskan pikirannya dan melakukan teknik tertinggi Yin Yang. Huff, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan harta karun yang tidak bisa aku dapatkan. Ling Xingchen mendengus entah kenapa. Sebelum aura ilahi Dongsuan Hui Huang dapat menyelimutinya, dia melakukan keterampilan Space Dao dan melarikan diri. Bahkan jika kamu bisa terbang ke langit atau menggali ke dalam tanah, aku akan tetap membunuhmu. Kekayaan tertinggi Dongsuan Hui Huang yang akan menjadi miliknya telah hilang begitu saja karena sabotase Ling Xingchen. Bagaimana dia bisa membiarkan Ling Xingchen pergi begitu saja? Dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk berteleportasi. Para pembudidaya lainnya terkejut dan bingung. Setelah beberapa diskusi, mereka juga segera pergi. Sekitar sebulan kemudian, pohon anggur merah merayap keluar dari lembah yang telah berubah menjadi reruntuhan. Setelah menggeliat ratusan mil di tanah, tanaman merambat merah itu menyusut dengan cepat dan berubah menjadi tubuh fisik Su Fang. Dongsuan Hui Huang tidak mendapatkan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Sungguh memuaskan, sungguh memuaskan. Su Fang sama sekali tidak senang. Dongsuan Hui Huang hampir membelenggu Su Fang, memaksanya melakukan seni memediasi takdir untuk melarikan diri. Sekarang usaha Dongsuan Hui Huang sia-sia, bagaimana mungkin dia tidak senang? Selain itu, Su Fang telah menanam benang pengikat kehidupan pada nasib Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Selama dia mau, dia bisa menemukan Mastiff kapan saja. Meskipun mungkin sulit untuk menekannya, nasib Mastiff yang dimurnikan darah ilahi tidak akan bisa lepas dari kendali Su Fang. Cepat atau lambat, hal itu akan ditekan oleh Su Fang. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Dengan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, ada harapan bagiku untuk menjadi penguasa sanguinitas. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan masalah lama dengan Dongsuan Hui Huang. Di saat yang sama, Su Fang sangat bingung. Bagaimana kemampuan Ling Xingchen tiba-tiba meroket dan menjadi begitu kuat? Juga, mengapa ibu dari Sky Perching Blood King Fin tidak pindah ke lembah darah? Terlepas dari kebingungannya, Su Fang tidak memikirkannya karena dia tidak dapat memahaminya. Dia hanya perlu berhati-hati terhadap Ling Xingchen dan ibu dari Sky Perching Blood King Fin. Selanjutnya, Su Fang mulai mengonsumsi pil obat dan vitalitas, babi hutan, untuk pulih. Ketika dia berada di lembah, dia juga terluka akibat gempa susulan dari penghancuran diri Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. 3 bulan lagi berlalu. Su Fang mulai merasakan nasib Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Tanpa diduga, ia mengetahui kabar tak terduga dari kontestan lainnya. Dongsuan Hui Huang tidak menangkap Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dan dia juga tidak mengejar Ling Xingchen. Dia mulai memberikan hadiah di lembah darah untuk mencari keberadaan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dan Ling Xingchen. Hadiahnya sangat mencengangkan. Siapapun yang bisa mengetahui keberadaan Mastiff pemurnian darah ilahi dan Ling Xingchen, Dongsuan Hui Huang akan menawarkan Suan Bao kelas tertinggi sebagai hadiahnya. Pada awalnya, para pembudidaya yang mencari Mastiff halus darah ilahi dan Ling Xingchen berkumpul seperti bebek. Sedikit yang mereka ketahui. Setelah Mastiff yang dimurnikan darah ilahi lepas dari tangan Dongsuan Hui Huang, seolah-olah ia telah menguap sepenuhnya. Tidak hanya para pembudidaya biasa, bahkan Dongsuan Hui Huang pun tidak dapat merasakan kehadirannya. Ling Xingchen, sebaliknya, menunjukkan kemampuannya yang kuat dan metode yang kejam, membunuh ratusan petani. Tidak ada lagi yang berani mencari keberadaannya. Selain itu, Ling Xingchen ahli dalam dao luar angkasa, sehingga kemampuannya menjadi sangat kuat. Bahkan Dongsuan Hui Huang tidak dapat menangkapnya.
Menjelang akhir kompetisi elit, sebagian besar pembudidaya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, kecuali mereka yang telah mengumpulkan poin cukup banyak dan khawatir tidak dapat masuk final dan masih memburu darah. Iblis. Di wilayah tengah lembah darah. Karena penyusutan ruang lembah darah, sebuah gunung yang menjulang tinggi menjulang di wilayah tengah. 3 orang petani duduk bersila di puncak gunung. Mereka adalah Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan King Yue, 3 murid besar paviliun mendalam timur. Kompetisi elit akan segera berakhir, jadi mereka sudah lama berhenti bertarung. Selain itu, tidak ada lawan yang layak di lembah darah. Lawan mereka di final adalah para jenius tak tertandingi dari alam dewa lainnya. Keberuntungan adik laki-laki Hui Huang benar-benar buruk. Mastif yang dimurnikan darah ilahi yang hendak berada di tangannya benar-benar melarikan diri. Huff. Itu karena dia terlalu bersemangat untuk sukses secara instan. Dia terlalu bersemangat untuk menjadi dewa pembantaian berdarah dan melampaui kita. Dia tidak tahu bahwa meskipun dia menangkap Mastif yang dimurnikan darah ilahi dan naik menjadi penguasa pembantaian berdarah ilahi, jarak antara dia dan kami masih tidak dapat diatasi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi adalah makhluk spiritual yang lahir dari inti lembah darah. Ia tidak bisa dibandingkan dengan iblis darah biasa. Jika saudara junior Hui Huang benar-benar mendapatkannya, itu akan menjadi metamorfosis baginya. Sayang sekali. Apa yang perlu dikasihani? Mastif yang dimurnikan darah ilahi tidak begitu berguna bagi kami, penguasa pembantaian berdarah ilahi. Selain itu, saudara junior Hui Huang yang mengincarnya terlebih dahulu. Bukan tempat kami untuk mengambil tindakan. Sekarang, itu dia kehilangannya, tidak ada yang perlu dikasihani. 3 jenius teratas dari paviliun surgawi berkomunikasi secara diam-diam dengan roh mereka. Mereka sangat memuji Mastif yang dimurnikan darah surgawi. Bakat adik laki-laki Hui Huang luar biasa. Sayangnya visinya terlalu sempit dan visinya terlalu sempit. Tentu saja, sulit baginya untuk mengungguli kita. Ling Xingchen itu, sebaliknya, agak aneh. Dia hanyalah murid khusus dari 3 sekte mendalam tertinggi. Sungguh aneh bahwa dia bisa mencapai ketinggian yang sama dengan saudara junior Hui Huang dalam waktu sesingkat itu. Mungkin dia memperoleh kekayaan tertinggi di lembah darah. Namun, pencapaian orang ini di masa depan akan terbatas. Menurutku dia tidak sebaik Su Fang. Su Fang, anak ini luar biasa. Sayangnya waktu kultivasinya terlalu singkat dan dia terlalu ceroboh. Dia telah menyinggung terlalu banyak faksi dan pakar. Dia pasti akan mati dini di masa depan. Berapa banyak orang jenius yang mati sebelum waktunya di wilayah ilahi Suan Timur? Satu lagi bukanlah apa-apa. Kill 11. Kakak senior Qianyang, menurutmu jenius macam apa yang akan datang ke Dongsuan di final ketika lembah darah dan wilayah dewa lainnya terhubung? Di punggung bukit, Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakan takdir Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Bes. Sebelum dia bisa merasakan Mastif yang dimurnikan darah ilahi, 2 kehadiran yang sangat familiar menyebabkan tanda seni menyusut kehidupan berkedip-kedip. Dongsuan Juni. Kamu Fei Bai. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Dia benar-benar bertemu dengan mereka berdua. Karena aku bertemu mereka, aku akan menjaga mereka selagi aku melakukannya. Mata Su Fang bersinar dengan kejam saat dia terbang ke arah Dongsuan Jun dan Ye Fei Bai. Sesampainya di pegunungan, Su Fang dengan hati-hati menyembunyikan kehadirannya dan berhenti di luar sebuah gua di tengah gunung. Su Fang merasakan kehadiran dan takdir Dongsuan Jun dan Ye Fei Bai di gua ini. Su Fang tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia merasakannya dengan hati-hati lagi. Ternyata bagian dalam gua ini adalah gua Kares yang sangat besar. Selain Dongsuan Jun dan Ye Fei Bai, ada lebih dari 30 pembudidaya lainnya. Mereka semua jenius dari berbagai faksi di wilayah ilahi Suan Timur. Mereka jelas ingin menunggu di sini hingga kompetisi elit berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus. Selama salah satu dari mereka lolos, beritanya akan bocor. Bahkan jika aku membunuh Dongsuan Jun dan Ye Fei Bai, itu akan membawa banyak masalah bagiku. Memang sangat merepotkan. Dongsuan Jun adalah seorang jenius di paviliun surga, dan sosok kuat yang berada di peringkat 20 teratas. Jika para petinggi paviliun surga mengetahui bahwa Dongsuan Jun telah mati di tangan Su Fang, mereka tidak akan pernah melepaskan Su Fang. Ye Fei Bai bahkan lebih merepotkan. Dia berasal dari klan Ye, salah satu dari 5 suku dewa di Suan Tengah. Su Fang tidak tahu seberapa kuat klan Ye, tetapi karena Ye Fei Bai berani menjadi begitu sombong di wilayah ilahi Suan Timur, dan bahkan Dongsuan Jun harus menjilatnya, jelas bahwa klan Ye bukanlah orang biasa. Klan Budidaya. 2835. Saya hanya bisa menunggu kesempatan saya. Su Fang tidak punya pilihan selain mencari tempat di pegunungan untuk menunggu kesempatannya. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan seni menyusut nasib ilahi untuk merasakan aura takdir Mastif. Jika dia bisa menemukan Mastif, dia tentu akan memprioritaskannya. Adapun membunuh Ye Fei Bai dan Dongsuan Jun, akan ada banyak peluang di masa depan.
Adapun Dragon leluhur yang ditahan oleh Ye Feibai, Su Fang tidak terlalu khawatir. Ye Feibai telah menekannya untuk menjadikannya tunggangannya. Setidaknya nyawa leluhur Dragon tidak dalam bahaya sekarang. Dia menunggu sekitar 1 bulan. Bas, bas, bas. Saat rune dao dari seni menyusut takdir ilahi berkedip dengan cepat, seutas benang tak kasat mata menghubungkan istana Jiuxuan Dao Su Fang dengan ketiadaan, sedikit bergetar. Si Mastiff. Mastiff ada di dekat sini. Su Fang terkejut sekaligus gembira, jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengaktifkan Divine Fate Shrinking Art dan Sanguine Token untuk merasakan lokasi pasti Mastiff tersebut. Segera, Su Fang menemukan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi di kehampaan lebih dari 50 mil jauhnya. Monster ini hampir ditekan oleh Dongsuan Huang terakhir kali dan terpaksa meledakkan diri untuk melarikan diri. Sekarang, ia sangat berhati-hati. Ia sebenarnya menggunakan kemampuan bawaannya untuk menggabungkan aura dan bentuknya dengan ruang lembah darah. Tidak heran jika Dongsuan Huang tidak dapat menemukannya. Jika Su Fang tidak menanam benang karma penarik kehidupan dan token optimis di takdirnya, akan sulit untuk merasakan keberadaannya. Monster darah berubah dan menjadi lebih kuat dengan melahap kehidupan para pembudidaya. Oleh karena itu, pembudidaya manusia adalah makanan paling enak dalam kesadaran monster darah, serta nutrisi yang dapat membuat mereka lebih kuat. Vitalitas Mastiff rusak parah akibat peledakan diri terakhir kali. Sekarang ia bersembunyi di ketiadaan, ia jelas tertarik oleh para penggarap di Gua Kares dan ingin melahap mereka untuk pulih. Namun monster ini sangat waspada terhadap para pembudidaya dan tidak berani memasuki Gua Kares. Ia tetap berada di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang para penggarap. Kesempatannya akhirnya tiba. Mata Su Fang berkedip-kedip dengan cahaya hangat, dia bersemangat. Bas, bas, bas. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, benang karma penarik kehidupan sedikit bergetar. Surat wasiat Su Fang juga secara diam-diam mempengaruhi nasib Mastiff ilahi yang dimurnikan darah bersama dengan benang karma penarik kehidupan. Untuk mencegah Mastiff pemurnian darah ilahi mengkhawatirkan, Su Fang tidak sepenuhnya mengaktifkan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasibnya secara langsung. Sebaliknya, dia memberikan sedikit pengaruh terhadapnya. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi sudah meneteskan air liurnya ke arah para penggarap di dalam gua. Pada saat ini, di bawah pengaruh benang karma penghubung kehidupan, ia tidak lagi ragu-ragu dan mau tidak mau melarikan diri dari kehampaan. Dengan sekejap, ia berteleportasi ke pintu masuk gua dan kemudian menerkam ke dalam gua. Dalam sekejap, seruan para penggarap dan raungan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi datang dari dalam gua. Meskipun para kultivator itu semuanya jenius luar biasa, bagaimana mereka bisa menandingi Mastiff dewa yang berlumuran darah? Setelah 5 kultivator dibunuh oleh Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, para kultivator lainnya menjadi sangat ketakutan. Mereka semua melarikan diri dari gua. Target Su Fang adalah Ye Feibai, dan Dongsuan Jun berada di urutan kedua. Oleh karena itu, dia diam-diam mempengaruhi kesadaran Divine Blood Refined Mastiff dan menerkam Ye Feibai. Saat itulah Dongsuan Jun dan para penggarap lainnya melarikan diri dari gua. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua menggunakan kecepatan tercepat dan dengan cepat meninggalkan pegunungan. Ye Feibai itu juga luar biasa. Menghadapi serangan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, dia menggunakan kemampuan tertinggi klan Ye, teknik pergantian mayat Plum dan Persik. Dia memisahkan klon dari tubuhnya yang memiliki aura dan penampilan yang sama dengan tubuh aslinya. Terakhir kali, Ye Feibai bisa menggunakan kemampuan ini untuk menghindari serangan guntur takdir Su Fang. Terbukti betapa luar biasa kemampuan ini. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi membuka mulutnya dan menggigitnya. Bayangan kepala harimau meraung dan menggigit klon yang dibentuk oleh kemampuan Ye Feibai menjadi beberapa bagian. Sementara itu, tubuh asli Ye Feibai memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari gua. Siapa yang tahu? Ye Feibai baru saja melarikan diri dari gua. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, kehendak tertinggi lembah darah tiba-tiba turun dan menyelimuti dirinya. Tekanan menakjubkan dari kemauan dan belenggu hukum menyebabkan Dao Heart Ye Feibai hampir runtuh. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Su Fang memiliki token pembunuh darah dan terus-menerus memahami hukum lembah darah. Ye Feibai baru saja menggunakan kemampuan klan Ye dan berada dalam kondisi putus asa. Namun, dia dengan mudah dibelenggu oleh Su Fang. Ye Feibai melihat sosok Su Fang yang menjulang tinggi dan terkejut serta terkejut. Su Fang, ini sebenarnya kamu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu terluka parah dan melarikan diri dari lembah darah? Terlebih lagi, kamu dapat pulih sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Kamu belum mati. Bagaimana aku, Su Fang, bisa meninggalkan lembah darah? Su Fang memandang Ye Feibai dengan mata penuh niat membunuh. Ye Feibai menyerah untuk melawan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Sekarang aku ada di tanganmu, aku tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Kenapa kamu tidak mengajukan penawaran?
Meskipun orang ini sombong dan sulit diatur, dia bukanlah orang yang idiot atau pelit. Sebaliknya, dia sangat licik dan cerdik. Saat ini, dia terjebak dalam belenggu Su Fang. Untuk melarikan diri, Ye Feibai sengaja mengulur waktu. Dia berharap bahwa Blood Ravening Divine Mastiff akan keluar dari Gua Kars setelah melahap 5 pembudidaya yang baru saja dibunuhnya. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Su Fang memahami pikiran Ye Feibai dan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak mengeksposnya dan berkata dengan dingin, berapa harga kepala Tuan Muda Ye? Ye Feibai berkata, Suan Bao, teknik kultivasi, kemampuan ilahi, atau apapun yang Anda inginkan. Klan saya tidak kekurangan harta ini. Su Fang mencibir dan berkata, aku, Su Fang, tidak kekurangan harta apapun. Aku hanya menginginkan kepalamu. Ye Feibai mencibir dengan dominan. Kamu mungkin tidak tahu apa arti klan mistik Ye. Jika kamu berani membunuhku, itu sama dengan menggali kuburmu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Jika aku melepaskanmu, maukah kamu melepaskanku? Su Fang mencibir. Kamu menghancurkan wajah rekan dauku dan membunuh bawahanku. Kamu ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika aku memberimu Suan Bao tingkat raja, itu tidak akan bisa ditukar dengan nyawamu. Pada saat ini, Blood Ravening Divine Mastiff muncul dari Gua Kars. Ye Feibai sangat gembira. Su Fang, jika kamu tidak ingin dimangsa oleh monster darah yang kuat ini, biarkan aku pergi dengan patuh. Jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Feibai, kamu akan mati, tetapi kamu masih belum tahu bagaimana kamu mati. Sungguh menyedihkan. Su Fang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia mengangkat lengan kanannya. Seluruh lengannya segera berubah menjadi sulur darah dan melesat ke arah Ye Feibai, menutupi kepalanya dalam sekejap. Divine Mastiff pemurnian darah memandang Su Fang dan terus mengaum. Namun, ada ketakutan naluriah di matanya yang dalam. Seluruh tubuhnya gemetar. Su Fang sekarang adalah takdir dari Blood Ravening Divine Mastiff. Bagaimana mungkin ia tidak takut dan membiarkan Su Fang berurusan dengan Ye Feibai? Mengapa? Mengapa Blood Ravening Divine Mastiff tidak menyerangmu? Impian Ye Feibai telah gagal total. Dia berteriak kaget dan putus asa. Cek, cek, cek. Pohon anggur darah dengan cepat menembus kepala Ye Feibai dan masuk ke istana daunnya, menyapu Dragon leluhur yang terbelenggu di istana Dao dan cincin penyimpanannya. Kemudian, Su Fang mengontrak tanaman anggur darah dan menyedot Dragon leluhur serta cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya. Ungkapkan misteri surga, ganggu misteri surga. Kemudian, Su Fang menggunakan misteri surga yang terurai untuk mengganggu misteri surga, mengacaukan misteri surga di sekitarnya. Dengan cara ini, meskipun dia menggunakan Chrono Flow untuk memutar balik waktu, yang bisa dia lihat hanyalah kekacauan dan tidak ada petunjuk yang bisa dilihat. Blood Ravening Divine Mastiff, telanlah orang ini. Cepatlah, kejayaan Dongsuan akan segera tiba. Su Fang menggunakan Life Shortening Art dan mentransmisikan pikirannya ke Blood Ravening Divine Mastiff melalui Life Raining Thread. Kemudian, Su Fang meninggalkan pegunungan dengan cepat dalam sekejap. Mata Blood Ravening Divine Mastiff dipenuhi dengan kebingungan. Ia kemudian mengeluarkan raungan marah dan menyedot Ye Feibai ke dalam mulutnya. Suara mendesing. Sebuah pikiran merobek udara dan berubah menjadi siluet. Itu adalah kejayaan Dongsuan. Kemuliaan Dongsuan pernah menawarkan hadiah untuk melacak keberadaan Blood Ravening Divine Mastiff. Para pembudidaya yang melarikan diri pasti akan melapor kepadanya ketika mereka sudah tenang. Justru karena inilah Su Fang tidak secara langsung menekan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, dan dia ingin mengandalkan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi untuk membunuh Ye Feibai sebagai gantinya. Dengan cara ini, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Melolong. Sebelum pikiran mulia Dongsuan bisa mengeluarkan kekuatannya, Mastiff ilahi pemurni darah, yang telah berjaga-jaga, melolong marah dan menyerang pikiran mulia Dongsuan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke dalam kehampaan. Sial, Mastiff ilahi pemurni darah telah melarikan diri lagi. Pikiran mulia Dongsuan merobek udara dan muncul kembali dari kehampaan sesaat kemudian, berubah menjadi kemuliaan Dongsuan. Apakah Ye Feibai mengalami kecelakaan? Suan Guang melesat keluar dari mata siluet pikiran mulia Dongsuan, mendarat di pintu masuk gua dan sekitarnya. Gambaran yang berubah di matanya adalah pemandangan Ye Feibai ditelan oleh Blood Ravening Divine Mastiff. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya berantakan, dan tidak mungkin untuk terus menyimpulkan. Ye Feibai memang dibunuh oleh Mastiff pemurni darah. Aneh, kenapa aku tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya? Pikiran mulia Dongsuan menjadi bingung. Mungkin ada hal lain dalam kematian Ye Feibai. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Ye Feibai mati di mulut Mastiff pemurni darah. Bahkan jika klan Ye Xuan tengah menyelidikinya, itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Feibai hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sial. Sayang sekali dia telah mengingkari janjinya.
Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di turnamen domain ilahi Jiuxuan. Memikirkan hal ini, pikiran mulia Dongsuan menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang menembus langit. Su Fang tidak pergi jauh. Dia bersembunyi ribuan mil jauhnya dan mengeksekusi seni menyusut nasib ilahi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan token pilihan surga untuk menyembunyikan kehadirannya. Dengan kemampuan Dongsuan, tidak ada perbedaan antara berada ribuan mil jauhnya dan berada tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan Su Fang. Su Fang mempertahankan perasaannya terhadap mastif ilahi pemurnian darah dengan benang pengekang kehidupan. Setelah kepergian Dongsuan yang gemilang, dia segera mengejar Blood Ravening Divine Mastiff. Kota tanpa Dao. Kematian Ye Feibai telah menyebabkan namanya lenyap dari daftar dewa pilihan surga. Yang lain tidak bereaksi banyak. Meskipun Ye Feibai menduduki peringkat pertama di babak penyisihan, itu karena banyak jenius sejati yang tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan, sehingga dia bisa menduduki peringkat pertama untuk sementara. Setelah dimulainya turnamen elit, posisi Ye Feibai dengan cepat digantikan oleh orang lain. Karena terluka oleh Su Fang sebelumnya, kemampuannya sangat berkurang, dan peringkatnya dengan cepat turun melampaui 100 teratas. Hanya dengan bantuan Dongsuan Jun peringkatnya tidak terlalu buruk. 2836. Klan Daun Mistik Tengah. Para kultivator dan pasukan biasa tidak memahami apa yang dimaksud oleh klan Daun Mistik Tengah, namun para petinggi ini sangat menyadarinya. Di alam Dewa Jiuxuan, alam mistik tengah berkuasa. 5 klan ilahi mistik tengah sangatlah kuat. Bahkan pavilion mistik timur tidak akan dengan mudah menyinggung salah satu klan. Sebaliknya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan mereka. Penggarap dari pavilion surga akan lebih rendah daripada murid 5 klan ilahi di alam ilahi mistik tengah. Klan Ye adalah salah satu dari 5 klan ilahi mistik tengah, yang berada di peringkat ketiga. Apakah Ye Feibai kehilangan nyawanya atau melarikan diri dari lembah darah dengan token pilihan surga? Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Segera, muncul kabar bahwa Ye Feibai telah memasuki lembah darah bersama Dongsuan Jun dari dojo kota Daoles dan belum kembali. Ini berarti Ye Feibai telah kehilangan nyawanya dan tidak melarikan diri dari lembah darah. Tetua Agung Zhangsun dari 3 sekte besar mengelus janggut putihnya dan berkata dengan suara rendah, Ye Feibai adalah keturunan langsung dari klan Daun Mistik Tengah. Jika dia mati di alam ilahi mistik timur, klan Ye pasti akan datang kemari. Selidiki, apa yang harus kita lakukan? Penatua tertinggi Chun Qiu memahami maksud Penatua Zhangsun dan berkata, menurut apa yang saya tahu, Ye Feibai memiliki perselisihan maut dengan Su Fang dan bahkan dilukai oleh Su Fang. Jika dia mati di lembah darah, pasti Su Fang yang membunuhnya. Tetua Zhangsun mengangguk dan berkata, itu benar. Su Fang telah membawa masalah besar pada Dongsuan. Ketika dia keluar dari lembah darah, dia harus ditekan dan diserahkan kepada klan Daun Mistik Tengah. Kelas berat lainnya di aula terdiam. Bahkan orang buta pun dapat melihat niat dari Penatua tertinggi Chun Qiu dan Penatua Zhangsun. Keduanya telah menempelkan penyebab kematian Ye Feibai di kepala Su Fang. Mereka jelas-jelas menjebak dan menjebaknya. Salah satu dari mereka adalah petinggi pavilion surga sementara yang lainnya adalah tetua dari 3 sekte mendalam, tetapi mereka menggunakan metode seperti itu untuk menekan Su Fang, seorang kultivator Dao Lord belaka. Sungguh memalukan. Seorang ahli mau tidak mau berkata, jika Ye Feibai dibunuh oleh peserta lain, poinnya pasti akan diambil oleh si pembunuh. Mengapa kita tidak melihat perubahan dalam daftar pilihan sebelum membuat kesimpulan? Benar, memang seharusnya begitu. Banyak ahli menatap daftar dewa terpilih di langit di atas kota Daoles. Di daftar dewa terpilih, selain nama Ye Feibai yang menghilang, tidak ada perubahan tidak biasa lainnya. Peringkat Su Fang tetap sama. Mereka sekarang berada di peringkat 1000 teratas. Sepertinya kematian Ye Feibai tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Kemungkinan besar dia dibunuh oleh monster darah. Saat kompetisi elit selesai, kebenaran akan terungkap. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Meskipun Ye Feibai adalah murid klan Xuan Ye Tengah, dia memasuki lembah darah untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan sebagai peserta. Mungkinkah karena statusnya, domain ilahi mendalam timur kita harus mengirimkan ahli untuk menjadi pengawalnya selama kompetisi elit? Ini adalah yang terpilih dari Jiuxuan. Jika para penggarap Dongsuan bisa mati, mengapa murid Zhongxuan Ye tidak bisa mati? Para tembakan besar di aula berdiskusi dengan penuh semangat. Yang mulia musim semi musim gugur dan Penatua Changsun tidak bisa berkata-kata. Sekitar 3 tahun kemudian, Su Fang akhirnya berhasil menyusul Crimson Divine Mastiff di tepi lembah darah, dekat penghalang lembah darah, dengan bantuan benang karma kehidupan. Keluar. Su Fang berteriak dengan dingin ke dalam kehampaan. Bes, bes, bes. Benang karma kehidupan bergetar saat Crimson Divine Mastiff terjatuh dari kehampaan. Aduh. Crimson Divine Mastiff juga menyadari bahwa akhir sudah dekat. Ia melolong marah, menyerang hati dan kemauan Dao Su Fang. Ia kemudian menerkam Su Fang, berniat melahap Su Fang secara langsung.
Nasibmu sekarang ada dalam kendaliku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bagaimana kamu bisa mengubah takdir. Su Fang tetap bergeming menghadapi serangan Crimson Divine Mastiff. Benang karma kehidupan terus bergetar. Didorong oleh kekuatan takdir, kemauan dan kesadaran Crimson Divine Mastiff tidak lagi berada di bawah kendalinya. Gonggongan yang menyerang hati Dao bagaikan air tanpa sumber, menghilang sebelum mencapai Su Fang. Tubuhnya juga berhenti, dan mata merah darahnya menunjukkan sedikit perjuangan. Monster darah yang luar biasa. Keinginannya sangat kuat. Su Fang tidak punya pilihan selain terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengendalikan nasib Mastiff ilahi merah melalui benang karma kehidupan. Dari segi kekuatan, Crimson Divine Mastiff jauh lebih kuat dari Su Fang. Jika bukan karena fakta bahwa ia terpaksa menghancurkan dirinya sendiri dan menderita kehilangan kekuatan yang besar, Su Fang tidak akan mampu mengendalikan nasibnya bahkan jika ia memiliki teknik penyusutan kehidupan. Meskipun vitalitas Crimson Divine Mastiff rusak parah, Su Fang masih cukup sulit mengendalikan nasibnya. Berdengung, berdengung. Saat benang kehidupan karma bergetar, mata Crimson Divine Mastiff secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penyerahan. Resistensi dan rasa sakitnya juga hilang. Tetapi pada saat yang sama, dengan setiap getaran benang karma kehidupan, Su Fang akan memiliki lebih banyak rambut putih, dan wajahnya juga akan menjadi lebih tua. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga, masukkan kekuatan kehidupan. Su Fang mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup, babi darah, itu untuk menebus hilangnya nyawa dengan cepat. Untuk menekan Crimson Divine Mastiff, dia tidak lagi memiliki keraguan. Satu demi satu kultivator langsung tersedot ke dalam mayat kering, dan kekuatan kehidupan yang agung mengalir deras ke dalam tubuhnya. Aura kehidupan Su Fang menjadi lemah dan agung dalam sekejap. Ini sangat aneh. Selama proses ini, Su Fang juga mengalami penyiksaan yang tak tertandingi. Bertarung. Wajah Su Fang penuh tekad dan kegilaan. Peluang dan peluang besar ada di hadapannya, namun ia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk memperjuangkannya. Ini berlanjut selama 30 menit. Hanya ketika Crimson Divine Mastiff benar-benar menyerah dan membiarkan Su Fang mengendalikan nasibnya, Su Fang akhirnya berhenti. Su Fang menggunakan token Sanguin sebagai sumbernya dan menggabungkannya dengan pikiran avatar merah untuk memadatkan benih segel dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Crimson Divine Mastiff. Setelah menyedot Crimson Divine Mastiff ke dalam istana Daois dan menyegelnya, Su Fang menghela nafas lega. Rambutnya sudah putih sekarang, dan usianya juga sudah lebih dari 50 tahun. Auranya menjadi lemah. Ini adalah hasil dari dia menggunakan Heaven Piercing Blood King Fin untuk terus-menerus mengekstraksi kekuatan kehidupan dari babi darah itu untuk mengisi kembali hidupnya. Jika tidak, nyawa yang hilang karena mengaktifkan Life Shrinking Art kali ini akan cukup untuk mengubahnya menjadi tumpukan abu. Kemudian, dia melihat ke dalam istana Daois. Totalnya ada lebih dari 30 babi darah. Kali ini, hidup 12 orang disedot hingga kering oleh tanaman anggur Raja Darah penusuk surga dan diubah menjadi mayat kering. Kerugiannya sangat besar. Namun, dibandingkan dengan Crimson Divine Mastiff, kerugian ini hampir dapat diabaikan. Menyeka butiran keringat di dahinya, mata Su Fang bersinar terang, dan dia bersemangat. Crimson Divine Mastiff akhirnya ada di tangannya. Su Fang telah memperoleh Crimson Divine Mastiff yang Dongsuan Glory telah memeras otak untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, dengan bantuan Crimson Divine Mastiff, dia bisa mencoba menjadi penguasa pembantaian sanguin, menyebabkan kemampuan avatar Crimson meroket. Dia kemudian akan memiliki modal untuk mengincar peringkat yang lebih tinggi di final lembah darah mendatang. Pada saat yang sama, begitu seseorang memiliki gelar penguasa pembantaian optimis, maka ia akan terdaftar dalam peringkat Tianxuan dan menerima perlindungan hukum Jiuxuan. Su Fang sudah terdaftar di peringkat kuning peringkat Tianxuan. Jika dia menjadi penguasa pembantaian sanguin, itu sudah cukup untuk meningkatkan peringkatnya di peringkat Tianxuan secara signifikan. Bahkan mungkin saja dia terdaftar di peringkat Xuan. Dengan cara ini, dia akan menerima lebih banyak perlindungan dari hukum Jiuxuan. Sekalipun penatua tertinggi Zhang Sun dan penatua tertinggi Chun Qiu berani menyerangnya, konsekuensinya akan cukup membuat mereka kehilangan lapisan kulit meskipun mereka tidak mati. Inilah keuntungan menjadi penguasa pembantaian sanguin. Dengan banyaknya manfaat, bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat? Tidak ada banyak waktu tersisa hingga akhir kompetisi elit. Selagi memulihkan hidupku, aku akan bergabung dengan Crimson Divine Mastiff. Su Fang menemukan puncak gunung di dekat penghalang lembah darah dan membuka gua sementara di puncak gunung. Setelah beberapa pengaturan, ia mulai berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Umur yang dikonsumsi kali ini sungguh mencengangkan. Namun, Su Fang sekarang memiliki sarana untuk memulihkan hidupnya, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin dan bergiliran melahap kekuatan hidup babi darah itu. Pada saat yang sama, ia juga melahap ramuan. Avatar mistik yang terus-menerus menuangkan aura mistik yang ke dalam tubuh fisiknya. Hal ini setara dengan pendekatan 3 cabang.
Kecepatan pemulihan hidupnya sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama, Su Fang merilis avatar merah dan melepaskan Crimson Divine Mastiff dari Istana Dao. Avatar Crimson melepaskan aura dan pikiran Crimson Divine Mastiff, yang menyelimuti Crimson Divine Mastiff dan terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Crimson Divine Mastiff tidak hanya dibelenggu oleh Su Fang, tetapi nasibnya juga dikendalikan oleh Su Fang. Meski masih mempertahankan kesadarannya, hal itu memungkinkan aura Crimson Divine Mastiff milik Su Fang meresap ke dalam tubuhnya. Tidak hanya tidak menolak, bahkan secara aktif bekerja sama dengan Su Fang. Kemudian, Su Fang mengendalikan avatar merah dan menggunakan mantra yang diberikan si Xuan Daozu kepadanya. Dia terus-menerus menyerap aura Crimson Divine Mastiff ke dalam avatar Crimson, menyempurnakan dan menggabungkannya. Setelah melahap aura Crimson Divine Mastiff, avatar Crimson Su Fang bergetar hebat. Kotoran terus merembes keluar seperti plasenta. Tanda garis miring terus meluas dan semakin dalam. Seluruh avatar merah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Hati dan kemauan Dao Su Fang juga terpengaruh. Crimson Divine Mastiff milik Crimson Divine Mastiff mengandung keinginan yang menakjubkan untuk membunuh, menyebabkan hati Dao Su Fang bergetar. Kesadaran roh primordialnya juga dipengaruhi oleh keinginan membunuh yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana keinginan untuk membunuh menyerang, hati Dao Su Fang yang seperti giok tetap tidak tergerak. Kesadaran roh primordialnya mempertahankan sedikit kejelasan. Berdengung, berdengung, berdengung. Token pembantaian darah juga terus bergetar dan beresonansi, menyebabkan Su Fang terus mendapatkan wawasan. Pemahamannya tentang hukum lembah darah juga menjadi semakin dalam. Penggabungan dengan Crimson Divine Mastiff menyebabkan avatar Crimson Su Fang berubah. Leluhur Dragon. Pikiran Su Fang sampai ke Istana Dao. Sudah waktunya untuk melihat naga tua itu. Kill 11. Dragon leluhur telah dibelenggu oleh Ye Fei Bai. Sekarang setelah Ye Fei Bai meninggal, segel di tubuhnya juga menghilang. Dia tampak putus asa dan lesu, tetapi tidak ada yang aneh pada dirinya. Saat dia melihat Su Fang, Dragon leluhur mengeluarkan raungan marah. Su Fang, kamu terlalu tidak berperasaan. Kembali ke alam semesta pancang, Dragon leluhur ini tak segan-segan mengonsumsi sari darahku sendiri untuk membantumu melewati banyak kesulitan. Setelah datang ke alam ilahi mendalam timur, saya juga membantu Anda menyelesaikan banyak krisis. Tapi Anda, Dragon leluhur ini telah ditangkap, dan Anda hanya berpikir untuk menyelamatkan Dragon leluhur ini sekarang. Kamu tidak tahu berterima kasih. 2837. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengetahui apa yang dipikirkan naga tua? Sambil berpikir, 10 pil terbang di depan Dragon leluhur. Itu bukan pil biasa, tapi pil bermutu tinggi yang diberikan oleh si Xuan Daozu, dan semuanya adalah pil kuno. Wah, kamu akhirnya punya hati nurani. Tapi 10 pil itu terlalu sedikit, leluhur Dragon mengambil pil itu dan bergumam dengan ketidakpuasan. Desir, 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 selusin bola energi muncul. Itu bukanlah energi biasa, tapi kekuatan hidup murni yang dibentuk oleh tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga yang menyerap kekuatan hidup babi darah itu. Suara ketidakpuasan leluhur Dragon tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan penuh semangat, tidak buruk, kamu benar-benar tidak buruk. Tidak sia-sia leluhur ini merawatmu selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan Dragon leluhur, Su Fang mulai fokus memulihkan kekuatan hidupnya dan melahap Mastiff Dewa yang dimurnikan darah. Kurang dari 10 tahun kemudian. Membelanjakan. Pelindung darah dari avatar iblis darah membengkak dan kemudian mengeluarkan aura iblis darah. Di samping bintang pembunuh ke-6, dengan cepat membentuk pola bintang pembunuh baru. Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 7. Aura iblis darah yang terkandung dalam darah Mastiff Dewa yang dimurnikan sangat mengejutkan. Avatar iblis darah Su Fang bahkan belum melahap sepersepuluhnya sebelum dengan cepat membentuk bintang pembunuh ke-7. Su Fang tidak terlalu terkejut atau terkejut. Tujuannya sekarang adalah Dewa Pembunuh Darah, jadi dia tidak merasakan banyak kegembiraan atas kelahiran bintang pembunuh baru. 50 tahun lagi berlalu. Setelah dilahap oleh avatar iblis darah Su Fang, tubuh Mastiff Dewa yang dimurnikan darah menjadi sedikit lebih ilusi, memungkinkan Su Fang berhasil membentuk bintang pembunuh ke-8. Tidak hanya 2 bintang pembunuh yang lahir berturut-turut, aura Su Fang yang melahap darah Mastiff Dewa yang dimurnikan menyebabkan token pembunuh darah terus-menerus bergetar dan beresonansi, memungkinkan Su Fang memperoleh sejumlah besar informasi yang jelas. Setelah membaca dan memahami, pemahaman Su Fang tentang hukum lembah darah dengan cepat semakin dalam. Su Fang sekarang memahami bahwa hukum lembah darah sebenarnya adalah dao pembantaian, sebuah dao agung yang tertinggi. Dao pembantaian dapat digabungkan dengan dao besar lainnya, menyebabkan kekuatan seorang kultivator berlipat ganda. Su Fang menghabiskan waktu lebih lama pada kelahiran bintang pembunuh ke-9. Tidak sampai 300 tahun kemudian, bintang pembunuh akhirnya terbentuk pada pelindung darah di bawah ekspektasi Su Fang. Jenderal Pembunuh Dewa Bintang 9. Hanya dalam waktu singkat, Su Fang telah menjadi Jenderal Pembunuh Berdarah Bintang 9.
Ini sungguh tidak terbayangkan. Hampir tidak mungkin hal seperti ini terjadi pada kultivator lainnya. Itu bukan hanya karena Divine Mastiff yang dimurnikan darah. Bahkan jika Dongsuan Hui Huang benar-benar mendapatkan Crimson Divine Mastiff, dia tidak akan berani melahap sebebas Su Fang dengan kemampuannya. Kecerobohan sekecil apapun akan memengaruhi kesadarannya dan mengubahnya menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Selain itu, semakin tinggi level aura pembunuh, semakin sulit untuk mengendalikannya. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan runtuhnya avatar tersebut. Oleh karena itu, para kultivator harus terus-menerus memahami Dao Pembantaian. Adapun Su Fang, dia memiliki hati Dao Giok Pelangi dan token pembantaian darah, yang memungkinkannya mengendalikan hukum lembah darah. Dengan demikian, dia mampu mengendalikan aura haus darah yang telah dia telan. Selanjutnya, saatnya menerobos ke puncak Jenderal Ilahi Pembantaian Berdarah Bintang 9 dan menjadi penguasa Ilahi Pembantaian Berdarah. Tubuh Dharma Kemarahan Darah Su Fang mulai menyerang Dewa Pembantaian Berdarah dengan sekuat tenaga. Dia berharap menjadi Dewa Pembantaian Berdarah sebelum meninggalkan lembah darah. Alasan utama dia begitu tidak sabar adalah karena setelah meninggalkan lembah darah, akan lebih sulit lagi untuk menjadi Dewa Pembantaian Berdarah di dunia luar. Saat tubuh Dharma Kemarahan Darah melahap Crimson Divine Mastiff, Su Fang juga mengembangkan metode dan kemampuan kultivasi lainnya, terus meningkatkan basis kultivasinya. Dia berusaha untuk menjadi Dao Lord sebelum final Blood Valley. Hanya dengan basis budidaya Dao Lord dan tubuh Dharma Kemarahan Darah yang kuat, dia bisa menonjol di final. Selama final, tempat latihan 9 wilayah ilahi akan terhubung. Su Fang tidak hanya akan menghadapi kontestan Dongsuan, tetapi juga lawan kuat dari wilayah ilahi lainnya. Mari kita lihat apa yang ada di cincin penyimpanan Ye Fei Bai. Su Fang memikirkan klan Ye. Di final, dia mungkin bertemu dengan para ahli klan Ye dari Suan Tengah. Dia harus membuang barang-barang Ye Fei Bai terlebih dahulu. Kalau tidak, begitu masalah dia membunuh Ye Fei Bai terungkap, dia akan diburu oleh klan Ye. Pada akhirnya, cincin penyimpanan Ye Fei Bai memberi Su Fang kejutan yang tidak terduga. Ada hampir 100.000 pil di dalam ring penyimpanan, semuanya pil kelas atas. Meskipun kualitasnya tidak sebaik pil kuno yang diberikan oleh Sisuan Daosu, pil tersebut beberapa kali lebih baik daripada pil kelas atas yang biasa terlihat di wilayah ilahi Suan Timur. 100.000 pil kelas atas bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar, setara dengan seluruh kekayaan tetua wilayah ilahi Suan Timur. Seperti yang diharapkan dari murid klan Ye Suan Tengah, Ye Fei Bai sangat kaya. Ada juga banyak Suan Bao, tetapi kualitas tertinggi hanyalah pedang mistik tingkat tertinggi. Tidak ada Suan Bao tingkat tertinggi yang melampaui tingkat tertinggi. Yang mengejutkan Su Fang adalah dia menemukan 2 jimat di cincin penyimpanan Ye Fei Bai. Ada pola ilahi dalam bentuk daun persik yang terkondensasi di atasnya. Su Fang merasakan dengan cermat dan menemukan kegunaan kedua jimat ini. Mereka terutama digunakan untuk menyembunyikan aura seseorang dan menyembunyikan jejak seseorang. Ketika Ye Fei Bai menggunakan jimat yang sama, Su Fang tidak dapat merasakan keberadaannya bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ini menunjukkan betapa kuatnya jimat-jimat ini. Kedua jimat ini adalah jimat penyembunyian penglihatan satu daun yang terkenal di seluruh Suan Tengah. Dengan 2 jimat yang kuat ini, Su Fang akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia menghadapi orang-orang seperti Yang Mulia Musim Semi Musim Gugur dan Penatua Agung Changsun dari 3 sekte mendalam tertinggi. Apa yang membuat Su Fang merasa sedikit menyesal adalah dia tidak menemukan apapun di cincin penyimpanan Ye Fei Bai yang dapat menyimpan teknik budidaya atau kemampuan ilahi. Teknik pergantian Ye Fei Bai mampu menghindari guntur takdir dan melenyapkan kekuatan takdir. Dari sini terlihat betapa uniknya teknik ini. Tentu saja, Su Fang ingin menguasai teknik ini. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Klan Ye adalah salah satu dari 5 klan Dewa Agung di Suan Tengah, dan teknik pergantian adalah rahasia klan Ye. Mengapa mereka membiarkan Ye Fei Bai membawa kemampuan ilahi bersamanya? Di ring penyimpanan Ye Fei Bai, Su Fang tiba-tiba memperoleh begitu banyak sumber daya, terutama kedua jimat itu. Ini membuat Su Fang sangat senang. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di bawah melahap tubuh Dharma Iblis darah Su Fang secara gila-gilaan, Mastif yang dimurnikan darah ilahi akhirnya runtuh dan berubah menjadi awan Ki Iblis darah murni bermutu tinggi. Dan itu bukanlah Blood Fin Ki biasa yang bermutu tinggi, tapi intisari dari lembah darah. Ini juga berarti bahwa Mastif yang dimurnikan darah ilahi telah mati dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Su Fang mengeluarkan token pilihan surga dan menyedot seberkas cahaya darah dari Ki Iblis darah. Berdengung, berdengung. Token pilihan surga mulai bergetar hebat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah merah Suan Guang, seolah terbakar. Dapat dilihat betapa mengejutkannya poin yang diperoleh dari Divine Blood Refined Mastiff. Itu berlangsung selama setengah jam sebelum token pilihan surga menjadi tenang. Kesadaran Su Fang memasuki token pilihan surga dan terkejut. 39 juta poin. Sebelumnya, poin Su Fang mendekati 10 juta. Dia sebenarnya memperoleh hampir 30 juta poin dari Divine Blood Refined Mastiff.
Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi awalnya adalah monster darah teratas di lembah darah. Selain itu, ia telah melahap banyak sekali kultivator sejak kompetisi elit, jadi poinnya tentu saja mengejutkan. Kali ini, kurasa semua orang di kota Daoles akan terkejut. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mendapatkan begitu banyak poin, peringkatnya di daftar dewa pilihan surga pasti akan meningkat dengan cepat. Tidak mungkin untuk tidak menimbulkan keributan. Seperti yang diharapkan Su Fang. Dalam daftar dewa pilihan surga di langit di atas kota Daoles, nama Su Fang berubah dan naik dengan kecepatan yang luar biasa. Dari posisi ke-1000, ia naik dengan gila-gilaan. Orang-orang besar dari alam ilahi Suan Timur segera terkejut. Sebelum peringkat Su Fang stabil, penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mendengus dingin. Tidak ada kontestan di puncak daftar ilahi pilihan surga yang menghilang saat ini, tetapi peringkat Su Fang meningkat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dia pasti mendapatkan token pilihan surga milik Ye Fei Bai setelah membunuhnya. Baru sekarang dia mendapatkan Ye Point Fei Bai. Penatua Agung Zhang Sun berkata dengan suara rendah, itu benar, kebenarannya hanya seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, peringkat Su Fang telah menembus posisi ke-100 dan masih terus meningkat. Ke-50, 30, 10 besar. Suara penatua Zhang Sun tiba-tiba berhenti. Kill 11. Peringkat Ye Fei Bai jauh lebih tinggi dari Su Fang sebelumnya, tapi dia masih berada di luar posisi ke-100. Tidak peduli seberapa tinggi poinnya, peringkat Su Fang tidak mungkin menembus 10 besar. Peringkat Su Fang melonjak ke posisi ke-5, di atas Ling Xingchen dan di bawah Dong Xuan Hui Huang. Aula tempat berkumpulnya tembakan-tembakan besar langsung sunyi. Penatua musim semi musim gugur dan penatua Changsun merasa seperti badut, dan wajah lama mereka terbakar. Mereka melihat nama Su Fang di daftar ilahi pilihan surga seolah-olah mereka sedang melihat terik matahari yang terbit di langit, bersinar cemerlang, menyilaukan, dan tak terhentikan. Paviliun ilahi yang riang. Di dalam kamar pribadi di lantai 2. Melihat kompetisi elit akan segera berakhir dan peringkat Su Fang masih berada di luar posisi ke-1000, para penggarap keluarga Chen dan Suan menghela nafas lega. Nenek moyang keluarga Pang dan anggota keluarga Pang lainnya terkejut karena Su Fang tidak terkenal, namun mereka tidak terlalu kecewa. Ada begitu banyak kultivator di alam ilahi Suan Timur. Peringkat Su Fang di posisi ke-1000 dalam kompetisi elit sudah cukup mengesankan. Nenek moyang keluarga Chen terkekeh dan berkata, Su Fang menghentikan invasi ras lain dan menjadi terkenal di Dongsuan. Saya pikir dia adalah sosok yang tiada taranya seperti para jenius terbaik di paviliun ilahi Suan Timur. Sekarang, sepertinya dia hanya sedikit lebih baik daripada para jenius di keluargaku dan keluarga Suan. Nenek moyang keluarga Pang tampak sangat santai sambil berkata sambil tersenyum, seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah dapat mencapai posisi ke-1000 dalam kumpulan jenius Dongsuan. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Nenek moyang keluarga Suan hendak mengejeknya ketika Nona Pang Yu tiba-tiba menunjuk ke gambar daftar dewa pilihan surga di layar dan berteriak, Su Fang. Lihat peringkat Su Fang. Junior bodoh, membuat keributan tanpa alasan. Nenek moyang keluarga Suan mencibir dengan nada menghina saat dia melihat gambar daftar ilahi pilihan surga. Kejutan dan kengerian membanjiri matanya. Su Fang, tempat ke-5. 2838. Di kamar pribadi. Setelah hening beberapa saat, helaan napas terdengar. Ke-5 dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Apa maksudnya? Para penggarap dari dunia mendalam api luo tidak dapat membayangkannya. Menjadi yang ke-5 dalam daftar ilahi pilihan surgawi berarti Su Fang telah mencapai tingkat jenius tertinggi di wilayah ilahi mendalam timur. Bagaimanapun, 4 jenius teratas dari paviliun surga telah berkultivasi selama puluhan juta tahun atau bahkan lebih lama. Mereka juga mendapat dukungan sumber daya budidaya yang kuat dan kekuatan yang kuat untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Berapa tahun Su Fang berkultivasi? Status apa yang dia miliki? Nona Pang ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali bertemu Su Fang, dia masih dewa palsu yang baru saja melampaui alam semesta tingkat rendah. Pada saat itu, Su Fang adalah seekor semut yang dapat dibenci dan dihina oleh setiap pembudidaya Jiuxuan. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, ia telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan. Bagaimana para jenius dari paviliun surga bisa dibandingkan dengannya? Menjadi yang ke-5 dalam daftar ilahi pilihan surgawi juga berarti bahwa Su Fang akan dihargai oleh eselon atas paviliun surgawi mendalam timur dan bahkan Daosu. Masa depannya tidak terbatas. Bagaimana mungkin para penggarap dari dunia mendalam api luo tidak terkejut? Aku tidak mengharapkan ini, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Mata nenek moyang Pang Klan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia mengira peringkat Su Fang tidak akan mencapai ribuan, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Fang akan berhasil mencapai 5 besar. Melihat nama Su Fang di daftar dewa pilihan surgawi, nenek moyang klan Pang merasa pusing. Pada saat yang sama, dia kehilangan kendali atas hati daunnya.
Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kesempatan Pang Clan untuk bangkit kembali telah tiba. Para penggarap lainnya dari dunia mendalam api Luo tidak lagi menahan diri dan mengucapkan selamat kepada nenek moyang klan Pang di depan nenek moyang klan Chen dan klan Xuan. Nona Pang, sahabat Dao, Su Fang, menjadi sasaran sanjungan banyak kultivator. Leluhur tua klan Chen menularkan roh primordialnya kepada leluhur tua klan Pang. Pang tua, sebenarnya, aku punya tujuan lain datang ke kota Wudao kali ini. Adalah untuk membawa klan Pang kembali ke dunia mistik jaring api. Ada beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Semuanya dihasut oleh klan Xuan. Hanya leluhur klan Xuan dan para penggarap klan Xuan yang tersisa. Wajah mereka pucat dan hati Daois mereka bergetar. Ketika Su Fang berada di dunia mistik Luo Api, dia telah diburu oleh klan Xuan. Sekarang Su Fang telah membubung ke langit, itu berarti klan Xuan akan berada dalam masalah besar. Pada saat itu, klan budidaya lainnya di dunia mistik Luo Api tidak akan ragu untuk membantu Su Fang menelan klan Xuan. Su Fang berada di gua kediaman kamar dagang. Bawahan Xuanxin dan Su Fang yang tetap tinggal untuk melindunginya, serta Luo, Gao Tianlei, dan lainnya yang melarikan diri dari lembah darah, juga terkejut ketika mereka melihat daftar ilahi terpilih di udara. Luo berkata dengan marah, bocah ini, dia selalu membuat keributan kapanpun dia punya kesempatan. Akankah membunuhmu jika tetap bersikap rendah hati? Xuanxin tersenyum dan melihat nama di daftar ilahi terpilih. Kebanggaan dan kesombongan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Pada saat yang sama, Xuanxin juga merasakan tekanan yang berat. Su Fang, jarak di antara kita semakin besar. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu mencapai puncak, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengimbangimu. Di dunia mistik yang kacau di wilayah tandus yang tertinggal di surga, ini adalah markas dari Sekte Raja Hantu. Pemimpin Sekte Raja Hantu baru saja kembali ke markasnya bersama para banditnya ketika jimat rune di tubuhnya bergerak lagi. Su Fang, peringkat kelima dalam daftar ilahi terpilih. Mengeluarkan jimat rune, pemimpin Sekte Raja Hantu tersentak. Segera, seluruh tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Monster hati hitam sialan, aku mendapat masalah besar karena kamu. Pemimpin Sekte Raja Hantu mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya untuk memanggil Xuan Guang. Sosok Black Heart Monster diluncurkan dari Xuan Guang. Bang! Bang! Pemimpin Sekte Raja Hantu meninju dan menendang monster hati hitam. Meski dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya, dia tetap menghajar monster hati hitam hingga babak belur hanya dengan kekuatan fisiknya. Monster hati hitam terkejut dan marah, aku adalah sosok dikdaya tiada taraf yang namanya mengguncang wilayah tandus yang tertinggal surga. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Bang! Apa yang menyambutnya adalah serangkaian pemukulan yang kejam. Para bandit lain dari Sekte Raja Hantu mau tidak mau saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin mereka menjadi begitu kejam. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti pembangkit tenaga listrik tetapi seorang preman jalanan di dunia fana. Monster hati hitam berteriak keras, tunggu saja. Saat kompetisi elit selesai dan Tuan Muda Dong Xuan Jun keluar dari lembah darah, kamu akan dimusnahkan. Pemimpin Sekte Raja Hantu tertegun, Dong Xuan Jun. Jadi Dong Xuan Jun yang memintamu menghasut Sekte Raja Hantu untuk menyerang kota langit persegi. Para bandit lain dari Sekte Raja Hantu tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Monster hati hitam berkata dengan bangga, benar. Sekarang Anda tahu rasa takut. Biarkan aku pergi dengan patuh dan kembali ke Square Sky City. Saat kita menerobos kota langit persegi, Tuan Muda Dong Xuan Jun tidak hanya tidak akan menghukummu, dia juga akan memberimu hadiah yang mahal. Ledakan, ledakan. Pemimpin Sekte Raja Hantu meninju dan menendang lagi, menyebabkan monster hati hitam menjerit kesakitan. Setelah mengalahkan monster hati hitam selama setengah jam, dia menjadi tidak bisa dikenali dan kesadarannya kabur. Pemimpin Sekte Raja Hantu berhenti. Dia mengembalikan monster hati hitam ke dalam ruang di tubuhnya dan kemudian berteriak kepada para bandit di bawah komandonya, ayo kembali ke Square Sky City. Bos, apakah kita terus menyerang Square Sky City? Omong kosong *T. Pergi ke Square Sky City dan minta maaf kepada Square Sky City. Jika saatnya tiba, sebaiknya kalian semua bersikap sopan. Bahkan jika para penggarap Square Sky City membuat kalian kesal, sebaiknya kalian semua menanggungnya. Kata-kata pemimpin Sekte Raja Hantu mengejutkan semua bandit. Waktu berlalu. Tanpa disadari, kurang dari 100 tahun lagi kompetisi elit akan berakhir. Para kontestan menunggu dengan tenang akhir dari kompetisi elit. Ledakan. Dari tepi lembah darah, seberkas cahaya darah tiba-tiba melonjak ke langit, menyebabkan seluruh lembah darah bergetar. Bahkan bintang berwarna merah darah yang tergantung tinggi di langit tiba-tiba meredup. Ini berlangsung sekitar 1 jam. Cahaya darah mulai menyusut dengan cepat, berubah menjadi pusaran besar di langit. Sajak pembantaian Dao yang menakjubkan dan kehendak lembah darah turun ke tanah dari pusaran. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah kompetisi elit berakhir lebih awal, atau
Sesuatu terjadi di lembah darah. Lembah darah adalah dunia tersendiri dan memiliki sila dao surgawi. Pemandangan ini seperti pertanda surgawi. Sesuatu yang bisa memicu pertanda surgawi pasti merupakan harta karun yang langka. Jelas sekali bahwa harta karun langka telah muncul. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu, kita harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dengan terburu-buru bergegas ke tepi lembah darah. Di puncak gunung raksasa di tengah lembah darah. Kill 11. Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan King Yue memandang pusaran berwarna merah darah di langit dengan heran. Aneh, itu adalah pertanda surgawi yang hanya muncul ketika lembah darah telah melahirkan dewa pembantaian berdarah. Kompetisi elit akan segera berakhir. Siapa yang naik menjadi dewa pembantaian berdarah saat ini? Di antara para kontestan, ada beberapa dewa pembantaian berdarah bintang 9, tetapi hanya saudara muda Hui Huang yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa pembantaian berdarah. Sepertinya saudara muda Hui Huang telah menangkap dewa mastif yang dimurnikan darah itu dan berhasil menjadi dewa pembantaian berdarah. Dia akan segera naik tahta. Ini adalah hal yang bagus. Saat ketiganya berdiskusi, salah satu dari mereka mengeluarkan pemikiran dan terbang menjauh. Sesaat kemudian, pemikiran lain muncul. Itu bukan kakak muda Hui Huang. Dia sama sekali tidak menangkap mastif dewa yang berlumuran darah itu. Lalu siapa itu? Tidak peduli siapa orangnya, satu lagi dewa pembantaian berdarah di wilayah ilahi mendalam timur berarti satu lagi jenius tak tertandingi yang dapat berdiri bahu-membahu bersama kita. Ini adalah hal yang baik untuk wilayah ilahi mendalam timur. Hehe, aku bertanya-tanya seberapa kuat dewa pembantaian berdarah yang baru naik itu. Aku, Dongsuan Lai, mau tidak mau merasakan tanganku gatal. Menjadi tak terkalahkan juga merupakan semacam kesepian. Bah, Dongsuan Lai, kamu mulai membuat orang jijik lagi. Karena kulitmu gatal, kenapa kita berdua tidak bertukar petunjuk? Orang yang bisa menyebabkan keributan besar tentu saja adalah Su Fang. Setelah benar-benar melahap mastif ilahi yang dimurnikan darah, avatar setan darah Su Fang akhirnya naik setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang belum pernah mendengar bahwa naik ke dewa pembantaian berdarah akan menyebabkan lembah darah beresonansi dan menghasilkan fenomena seperti pertanda surgawi. Sekarang, dia tidak siap dan tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia menginginkannya. Fokuslah untuk naik ke dewa pembantaian berdarah terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang hal lain. Avatar Blood Demon terus berkembang dan hancur. Pelindung darah dan bintang pembantaian di atasnya juga terus-menerus runtuh. Semuanya hancur dan kemudian terus-menerus direformasi. Tidak hanya avatar setan darah, tetapi juga hati Dao, kemauan keras, dan kesadaran roh primordial sedang diuji. Niat membunuh yang tak terbatas dengan gila-gilaan menyerang kesadaran dan kemauan avatar iblis darah. Bahkan hati Dao, asal-usul, dan jiwa tubuh fisik terkena dampak yang kuat. Saat ini, dia seperti perahu kecil di tengah lautan luas, diserang dengan ganas oleh amukan ombak. Saat ombak besar naik dan turun, dia bisa tertimpa ombak kapan saja. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga Dao Heart-nya dan menjaga kesadaran jernih akan roh primordialnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang yang memicu pertanda surgawi sebenarnya adalah seorang kultivator. Ketika mereka melihat Su Fang, semua orang terkejut dan heran. Namun, karena tekanan kemauan dan kekuatan belenggu yang dilepaskan oleh pusaran berwarna merah darah di langit, para pembudidaya ini terpaksa berhenti ribuan mil jauhnya dari Su Fang, tidak dapat mengambil langkah lebih dekat. Itu dia, Su Fang. Apa yang sedang dilakukan Su Fang? Mungkinkah dia sedang naik? Dia pasti mendapatkan harta langka di lembah darah, yang memicu pertanda surgawi. Keberuntungan orang ini sangat menantang surga. Pertama, dia mendapatkan laba-laba di lembah darah, dan sekarang dia mendapatkan harta langka yang dapat memicu pertanda surgawi. Mengapa lembah darah begitu menyukainya? Seseorang mengenali Su Fang dan langsung terkejut, berseru, dan kemudian sangat cemburu. Su Fang. Dongsuan Zeng juga muncul saat ini. Ketika dia melihat Su Fang diselimuti cahaya merah darah dan memikirkan janji jutaan tahun antara dia dan Su Fang, perasaan tidak berdaya melonjak di dalam hatinya. Bahkan orang buta pun dapat melihat Su Fang sedang naik. Untuk dapat memicu pertanda surgawi di lembah darah, kenaikan ini bukanlah masalah kecil. Pada saat ini, kekuatan Su Fang sudah menjadi sesuatu yang harus dijunjung oleh Dongsuan Zeng. Ketika dia naik lagi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Lalu, bagaimana dia bisa mengalahkannya 1 juta tahun kemudian? Kakak mungkin benar, orang ini ditakdirkan menjadi seseorang yang tidak bisa aku lampaui. Bersaing dengannya hanya berarti meminta penghinaan. 2839. Ling Xingchen juga muncul di antara kerumunan kultivator. Menatap Su Fang, mata Ling Xingchen berkedip dengan kebencian yang tak ada habisnya saat cahaya merah melonjak di dalamnya. Su Fang,
Kamu telah memperoleh kekayaan tertinggi lainnya. Oh baiklah, semakin tinggi kamu tumbuh, semakin besar manfaat yang akan aku dapatkan ketika aku melahapmu. Itu akan lebih memuaskan. Sosok Gu Tianqi muncul dari kehampaan. Ketika dia melihat bahwa Su Fanglah yang memicu pertanda itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Segera setelah itu, niat bertarung yang membara muncul di matanya. Keberuntungan Su Fang benar-benar menantang surga. Dia benar-benar memperoleh keberuntungan lain. Setelah dia maju, aku benar-benar ingin bertarung hebat dengannya lagi. Su Fang, kamu benar-benar bergabung dengan anjing mastif berdarah murni yang terkenal ini. Dongsuan Huihuang mengoyak udara dengan kemarahan yang memuncak saat dia meraung ke arah Su Fang. Dia telah mengejar mastif yang dimurnikan darah di lembah darah dan hendak mendapatkannya, tetapi Ling Xingchen telah merusaknya. Kill 11. Tidak ada alasan lain mengapa Su Fang bisa maju ke Dewa Pembantaian berdarah sekarang selain bergabung dengan mastif yang dimurnikan darah. Sejak awal, Dongsuan Huihuang tidak pernah menganggap serius Su Fang. Dia hanya menatap Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan Qing Yue. Pelarian Su Fang yang tak terduga dari tangan Dongsuan Huihuang paling mengejutkannya, tapi dia tidak peduli. Dalam hatinya, Su Fang tetaplah seekor semut. Sekarang kekayaan tertinggi Dongsuan Huihuang telah diperoleh oleh Su Fang dan akan segera berhasil, bagaimana mungkin Dongsuan Huihuang tidak marah? Ledakan. Dongsuan Huihuang hampir kehilangan rasionalitasnya saat dia mengambil langkah maju dan menyerang Su Fang. Siapa yang tahu? Saat dia melangkah dalam jarak 1000 mil dari Su Fang, niat dan keinginan membunuh yang mengejutkan datang menerjang Dongsuan Huihuang seperti gelombang pasang. Tidak peduli seberapa kuat Dongsuan Huihuang, bagaimana dia bisa melawan kekuatan dan kemauan lembah darah. Dongsuan Huihuang terasa seperti daun kecil yang tersapu oleh hembusan angin kencang saat dia terlempar ke belakang. Jubah pertahanannya hancur bersama dengan tubuh fisiknya, dan retakan muncul di dauharnya. Dia segera memuntahkan 3 suap darah, dan auranya langsung melemah. Su Fang, aku, Dongsuan, bersumpah akan membunuhmu. Rambut indah Dongsuan acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Citranya yang biasa sebagai murid pavilion surga tidak terlihat. Dia tampak babak belur, gila, dan ganas. Melihat kejayaan Dongsuan saat ini, Dongsuan Jun tiba-tiba merasakan empati. Saat itu, di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang, dia seperti kejayaan Dongsuan, tinggi dan perkasa, memandang rendah Su Fang. Seberapa miripkah kejayaan Dongsuan saat ini? Dongsuan Jun tiba-tiba teringat sesuatu dan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Yang terbaik adalah monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu tidak bisa menerobos kota langit persegi, kalau tidak Su Fang akan melawanku sampai mati. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hanya saja Square Heaven City sekarang kosong. Dengan kemampuan monster tua hati hitam dan sekte Raja Hantu, mereka seharusnya sudah menembus kota sejak lama. Su Fang telah menjadi pusat perhatian. Semua kontestan menatapnya tanpa berkedip. Ada yang kaget, ada yang iri, dan ada juga yang sangat iri padanya. Setengah bulan kemudian, kekuatan kemajuan dalam avatar darah merah Su Fang berangsur-angsur berhenti. Pelindung darah mulai terbentuk kembali. Dibandingkan sebelumnya, pelindung darahnya lebih padat, seolah-olah dimurnikan dari zat berwarna darah. Itu bersinar dengan kilau dingin berwarna merah darah, dan sekilas jiwa seseorang akan gemetar. Cek, cek, cek. Tanda tebasan muncul dari dalam pelindung darah. Itu bukan lagi armor darah Jenderal Ilahi Pembantaian Sanguin yang berwarna abu-abu keperakan, melainkan bekas tebasan berwarna emas gelap. 1 tebasan, 2 tebasan. Setiap kali tebasan terbentuk, sebagian besar aura avatar darah merah Su Fang diambil. Setelah tanda tebasan ke-9 terbentuk, avatarnya jelas melemah. Ini normal. Dewa Pembantaian Sanguin biasa memiliki 9 tanda tebasan emas. Hanya para jenius dengan Kidara Fiendis yang sangat kuat dan mendalam yang dapat memadatkan lebih banyak tanda pembantaian dengan bantuan harta yang mengandung Kidara Fiendis yang kaya. Dongsuan Li, sepertinya kamu tidak memiliki harapan untuk melawan Su Fang. Kultivasimu jauh lebih tinggi darinya, dan kamu memiliki 12 tanda tebasan. Dia tidak memenuhi syarat untuk melawanmu sama sekali. Hanya 9 tanda garis miring. Sungguh mengecewakan. Tampaknya Su Fang juga bergegas untuk menjadi penguasa ilahi dari Pembantaian Sanguin. Dia telah bergabung dengan mastif yang dimurnikan darah, dan ki darah di avatarnya sudah sangat besar. Jika dia bersiap sebelumnya, dia mungkin akan menjadi mampu membentuk lebih banyak tanda tebasan, dan avatar darah merahnya akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Saat itu, Suster Junior Qing Yue menggunakan sejumlah besar ramuan ki darah berpola 9 untuk membentuk 18 tanda garis miring. Sekarang, avatar darah merah adalah yang terkuat di antara kami bertiga. Berapa banyak kekayaan yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator dari alam semesta tingkat rendah? Mampu menjadi Dewa Pembantaian Sanguin karena keberuntungan sudah merupakan kekayaan tertinggi. Ketiga murid Paviliun Surga Mendalam Timur, yang telah mengamati Su Fang dengan kekuatan penginderaan mereka,
merasakan rasa kasihan ketika mereka melihat Su Fang hanya membentuk 9 tanda tebasan. Saat ini, Su Fang melambaikan tangannya, dan 10 ramuan ki darah bermotif perak terbang menuju ramuan ki darah merah. Semuanya adalah ramuan ki darah berpola 9. Ki eliksir darah merah menelannya, dan auranya tiba-tiba meroket. Mendesis. 2 tanda garis miring lagi terbentuk. Hei, ramuan ki darah macam apa itu? Ia memiliki pola perak, dan kekuatan obatnya sungguh menakjubkan. Sepertinya kita meremehkan Su Fang. Dia cukup kaya. Aku ingin tahu berapa banyak tanda tebasan yang bisa dia bentuk. Tidak peduli betapa menantangnya dia, bisakah dia melampaui suster junior King Yue? Ki eliksir darah berpola perak Su Fang mengejutkan ketiga murid paviliun surga. Ki eliksir darah bermotif perak milik Su Fang telah menyebabkan keributan besar di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Namun, dengan status mereka, mereka tentu saja tidak mengetahui hal ini. Su Fang terus-menerus menggunakan ramuan ki darah untuk mengisi kekosongan ramuan ki darah merah. Di bawah tatapan kaget dari 3 murid paviliun surga mendalam timur dan tatapan banyak pembudidaya, lebih banyak tanda tebasan terbentuk. Ketika tanda tebasan emas ke-18 terbentuk, ramuan ki darah berpola perak Su Fang kehilangan efeknya dan tidak dapat terus membentuk tanda tebasan baru. Tepat ketika semua orang mengira ini akan segera berakhir, sosok ilusi tiba-tiba muncul dari istana Dao Su Fang. Itu adalah tubuh Dharma Jiwa esensinya. Tubuh Dharma Jiwa esensi mengambil ratusan jimat rune dan melemparkannya ke dalam kehampaan, melayang di udara. Jimat rune ini semuanya adalah jimat susunan. Setelah diaktifkan oleh tubuh Dharma Jiwa esensi Su Fang, mereka segera membentuk barisan besar. Susunannya sangat biasa. Itu adalah arai pengumpulan roh yang digunakan oleh para kultivator untuk mengumpulkan spirit ki. Itu juga bisa digunakan untuk mengumpulkan ki darah di lembah darah. Namun, arai pengumpulan roh Su Fang adalah arai pengumpulan roh 9 revolusi. Ini juga berarti bahwa formasi ini dapat memampatkan aura darah jahat di lembah darah sebanyak 9 kali, menyebabkan aura darah jahat menjadi lebih murni dan agung. Arai itu aktif secara tiba-tiba dan menyerap ki darah di udara. Setelah dikompres lapis demi lapis, itu diserap oleh tubuh ki darah eliksir Dharma Su Fang. Siapa? Saat tubuh Dharma eliksir ki darah menyerap ki darah yang dikompresi 9 kali, bekas tebasan terbentuk pada pelindung darah satu demi satu. Ada total 24 tanda garis miring. Anak ini benar-benar menantang surga. Tak disangka dia bisa membentuk 20 tanda tebasan. Dia bahkan lebih kuat dari suster junior King Yue. Darah ki eliksirnya menyatu dengan Blood Refined Divine Mastiff dan Blood ki eliksirnya. Ditambah dengan arai pengumpulan roh yang luar biasa itu, normal baginya untuk bisa membentuk 20 tanda tebasan. Keberuntungan, bakat, dan kemampuan anak ini sungguh mengejutkan. Untuk bisa mendapatkan ciptaan yang seharusnya dimiliki oleh kakak muda Hui Huang, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan kakak muda Hui Huang buruk. Ketiga murid paviliun surga misterius timur terkejut lagi. Namun, ketiganya tidak terlalu iri atau cemburu. Pada level mereka saat ini, tubuh Dharma Ki eliksir darah hanyalah bagian dari kemampuan mereka. Selain itu, tingkat kultivasi Su Fang sangat rendah sehingga tidak peduli betapa luar biasa tubuh Dharma Ki darah eliksir, hal itu tidak akan dianggap serius oleh mereka. Dengan bantuan arai pengumpulan roh 9 putaran, tubuh Dharma Ki darah eliksir Su Fang telah membentuk 6 tanda tebasan lagi. Saat ini, ia telah mencapai batasnya dan tidak dapat membentuk tanda tebasan lagi. Pada saat ini, semua ki pembunuh dalam tanda tebasan melonjak menuju tempat di mana tanda tebasan itu terjalin. Bintang pembunuh emas gelap dengan cepat terbentuk. Bintang pembunuh itu mengandung ki dan kemauan membunuh yang menakjubkan. Samar-samar seseorang bisa melihat bayangan di dalamnya. Itu adalah bayangan dari Blood Refined Divine Mastiff. Tampaknya bisa muncul kapan saja dan membunuh ke segala arah. Kelahiran bintang pembunuh tidak berarti seseorang dapat menggunakannya untuk maju. Ujian yang paling sulit terjadi satu demi satu. Di titik tertinggi di langit lembah darah, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari pusaran darah. Itu berubah menjadi hantu dengan niat membunuh dan kemauan membunuh yang tak ada habisnya. Seperti pasukan yang perkasa, mereka menyerang Su Fang. Kemajuan Su Fang menjadi dewa pembantaian berdarah selaras dengan lembah darah. Dia harus diakui oleh kehendak lembah darah sebelum dia bisa dianggap sebagai dewa pembantaian berdarah yang sebenarnya. Ledakan, ledakan. Ledakan. Su Fang dengan santai mengambil garis-garis ki pedang pembunuh. Mereka membentuk susunan pedang dan menyapu ke arah bayangan pembunuhan. Dalam suara ledakan, bayangan pembunuhan terus-menerus hancur dan tercekik. Bayangan pembunuhan sepertinya tidak ada habisnya. Namun, serangan arai pedang pembunuh Su Fang juga tidak ada habisnya. Ketika para pembudidaya di kejauhan melihat pemandangan ini, Su Fang seolah-olah sedang menghadapi pasukan dewa pembunuh. Dia bertarung melawan pasukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi tubuh Dharma Ki eliksir darahnya tetap diam. Setelah sekitar setengah jam, bayangan pembunuhan dibunuh oleh susunan pedang Su Fang dan tidak muncul lagi. Suara mendesing. Bayangan tinggi dan agung muncul dari pusaran berdarah di langit.
Bayangan itu dengan cepat berubah dari ilusi menjadi padat, dan berubah menjadi pelindung darah emas gelap dengan bekas warna merah darah. Itu megah dan penuh dengan niat membunuh. Itu adalah dewa pembunuh yang dibentuk oleh kemauan dan kekuatan lembah darah. Mata dewa pembunuh memancarkan cahaya berdarah. Memegang tombak berdarah, ia membawa aura pembunuhan yang mengerikan. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menyerang Su Fang. Dipromosikan menjadi dewa pembantaian berdarah dan diakui oleh kehendak lembah darah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan melewati kesengsaraan. Dewa pembunuh ini sebenarnya dibentuk oleh Dharma Dao pembantaian. Ini sangat mirip dengan kesengsaraan surgawi. Selama aku bisa menghancurkannya, itu berarti aku telah mendapatkan pengakuan atas kehendak lembah darah. Kalau begitu, aku akan menjadi dewa pembantaian berdarah yang sesungguhnya. Su Fang memandang dewa pembunuh dengan semangat juang yang kuat di matanya. Tubuh Dharma Ki eliksir darah melompat keluar dan langsung menuju dewa pembunuh. Istirahatlah untukku. 2840. Ledakan, ledakan. Ledakan. Su Fang melepaskan semua serangan avatar Crimson Fury miliknya. Bentrokan itu berlangsung selama lebih dari selusin napas sebelum malaikat maut itu akhirnya hancur. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah menyala dari pusaran merah tua di langit. Tanda merah tua yang misterius dan mendalam muncul di dalamnya, dan pada saat yang sama, itu berisi keinginan pembantaian yang tertinggi. Tiba-tiba ia turun dan menyelimuti Su Fang, meresap ke dalam armor merah tua itu. Saat itu juga, Su Fang merasa dia memiliki pemahaman lengkap tentang dao besar pembantaian di lembah darah. Keinginan avatar Crimson Fury untuk melakukan pembantaian juga menjadi lebih kuat dan lebih ulet. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan dan mendominasi kekuatan di dalam lembah darah. Tanda tebasan pada armor merah menjadi lebih dalam setelah menyerap tanda merah tua. Pusaran merah tua mulai menghilang secara bertahap. Segalanya akan kembali normal. Ini juga berarti bahwa Su Fang akhirnya menyelesaikan kemajuannya dan menjadi penguasa pembantaian ilahi yang bonafit. Penguasa pembantaian ilahi, aku akhirnya menjadi penguasa pembantaian ilahi. Su Fang menarik kembali avatar amarah merahnya dan menggabungkannya dengan tubuh fisiknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ada terlalu banyak manfaat untuk menjadi penguasa pembantaian ilahi. Sekarang dia akhirnya menjadi salah satu dari mereka, bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Selanjutnya, Su Fang mengeluarkan pil Crimson Fury berpola 9 untuk memulihkan energi avatar Crimson Fury dengan cepat. Seorang penguasa Dao sebenarnya telah menjadi penguasa pembantaian ilahi. Keberuntungan Su Fang benar-benar menantang surga. Berapa banyak penguasa pembantaian ilahi yang ada di seluruh wilayah ilahi Suan Timur? Mungkin bukan hal yang baik baginya untuk memperoleh kekayaan yang menantang surga tanpa kekuatan dan status yang sesuai. Apakah kamu tidak melihat penampilan cemerlang Dong Xuan? Pasti akan ada pertarungan sengit selanjutnya. Kita tunggu dan lihat saja. Banyak kultivator di kejauhan melihat bahwa Su Fang telah berhasil menjadi penguasa pembantaian ilahi. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan banyak lagi yang menunggu untuk melihat penampilan Su Fang. Suan guang hitam dan putih berkedip-kedip di mata Dong Xuan Hui Huang saat dia memancarkan niat membunuh yang sedingin es dan aura kehancuran. Melihat Su Fang dari jauh, dia seperti binatang buas yang hendak melahap seseorang. Dong Xuan Jun mengambil kesempatan itu untuk mengipasi api. Saudara senior Hui Huang, orang yang telah menjadi penguasa pembantaian ilahi harus menjadi fokus perhatian semua orang. Aku ingin dia mati. Aura kemarahan Dong Xuan Hui Huang yang mematikan, aura pembunuhnya menebal. Mata Dong Xuan Jun yang dalam dipenuhi dengan rasa bangga. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu menjadi dewa pembantaian berdarah? Apakah Anda pikir Anda bisa melawan Dong Xuan Hui Huang? Jika Dong Xuan Hui Huang membunuhmu, dia akan menghilangkan masalah besar bagiku. Sekitar setengah jam kemudian, pusaran darah di udara akhirnya hilang sama sekali. Belenggu yang mengejutkan dan kehendak lembah darah yang menyelimuti ribuan mil juga lenyap. Su Fang, kamu telah merampas kekayaanku. Aku akan mengambil kepalamu. Dong Xuan Hui Huang meraung, aura pembunuhnya melonjak. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya, muncul di atas Su Fang dalam sekejap. Pikiran itu meledak, berubah menjadi suan guang hitam dan putih. Saat berputar, ia berubah menjadi pusaran Yin Yang yang tertinggi. Dong Xuan Hui Huang melepaskan skill pamungkas Tiange, Yin Yang Ultimate One, untuk menekan kemarahan Su Fang. Dong Xuan Hui Huang, menurutmu apakah aku masih selemah itu sehingga kamu bisa menindas sesukamu? Su Fang tersenyum mendominasi saat niat membunuh muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan dewa pembunuh yang membubung ke langit. Ledakan. Sebelum pusaran Yin yang bisa melepaskan kekuatannya, keinginan Dong Xuan Hui Huang yang terkandung di dalamnya telah dihancurkan oleh niat membunuh. Pusaran Yin yang juga runtuh. Belum lama ini, Su Fang telah terjebak oleh kekuatan ilahi Dong Xuan Hui Huang dan terpaksa mengeluarkan kartu asnya, Seni Takdir. Dia hanya berhasil melarikan diri setelah membayar harga yang mahal. Sekarang, Su Fang telah mematahkan keahlian pamungkas Dong Xuan Hui Huang hanya dengan niat membunuh.
Kemampuan penguasa pembantaian ilahi benar-benar menakutkan. Para penggarap yang berencana menonton pertunjukan itu terkejut ketika melihat pemandangan itu, mulut mereka ternganga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Fang, yang baru saja menjadi penguasa pembantaian ilahi, akan memiliki kemampuan luar biasa sehingga dia dapat dengan mudah mematahkan serangan pikiran Dong Xuan Hui Huang. Keangkuhan di mata Dong Xuan Hui Huang dan kegembiraan di wajahnya membeku. Saat berikutnya, kemarahan Dong Xuan Hui Huang kembali meningkat, hampir menenggelamkan rasionalitasnya. Menurutnya, kemampuan yang dimiliki Su Fang sekarang seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Crimson Divine Mastiff adalah satu-satunya kesempatanku untuk melampaui Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, dan Dong Xuan King Yue. Sekarang, ia telah membantu semut itu. Dalam kemarahannya, niat membunuh Dong Xuan Hui Huang terhadap Su Fang semakin meningkat. Swoosh, swoosh, swoosh. Dong Xuan Hui Huang melepaskan 500 helai pemikiran dalam satu tarikan napas, berubah menjadi sungai panjang terjalinnya hitam dan putih yang melonjak seperti galaksi, menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Sungai hitam dan putih berputar, sekali lagi berubah menjadi pusaran besar. Itu lebih dari 100 kali lebih besar dari pusaran sebelumnya, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Dalam kemarahannya, Dong Xuan Hui Huang melancarkan serangan terkuatnya. Seni Yin yang sungguh luar biasa. Mungkin tingkatannya lebih tinggi daripada seni tabu besar milik Gu Tianqi. Namun, ini adalah lembah darah dan aku adalah penguasa pembantaian berdarah. Aku juga memiliki token pembantaian berdarah. Di sini dimensi lembah darah, Dong Xuan Hui Huangmu tidak bisa lagi menekan Su Fangku. Su Fang mengaktifkan avatar darah merahnya. 24 tanda tebasan pada pelindung darah berkedip-kedip bersamaan dengan gambar emas dari bintang pembunuh. Cek, cek, cek. Untaian niat membunuh keluar dari pelindung darah, terjalin dan mengembun dengan cepat. Pada saat yang sama, siluet muncul dari bintang pembunuh itu. Itu bukanlah sosok manusia melainkan monster yang terlihat seperti harimau. Mastiff ilahi merah. Untuk naik menjadi dewa pembantaian berdarah di lembah darah, seseorang harus menyatu dengan benda spiritual tertinggi yang berisi asal-usul lembah darah untuk menerobos. Itu adalah prinsip yang sama seperti memadatkan avatar dan membutuhkan sumber dewa. Ketika seseorang menyatu dengan benda spiritual lembah darah selama kenaikan, dia juga akan memperoleh kemampuan benda tersebut. Jenius Pavilion Surga yang tiada taranya, Dong Xuan Qianyang, telah menyatu dengan sungai darah yang sangat aneh ketika ia naik menjadi penguasa ilahi pembantaian berdarah. Ia memiliki kemampuan untuk melahap kehidupan. Oleh karena itu, ketika dia mengeksekusi avatar darah merahnya, dia akan mewujudkan bentuk sungai darah. Su Fang telah berhasil naik menjadi penguasa pembantaian berdarah ilahi setelah bergabung dengan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Sekarang setelah dia mengaktifkan kemampuan avatar darah merahnya, dia melepaskan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Saat siluet Mastiff yang dimurnikan darah ilahi muncul, ia segera menyatu dengan niat membunuh yang dilepaskan oleh bekas tebasan dan dengan cepat berubah menjadi monster darah yang hidup. Aduh! Mastiff yang dimurnikan darah ilahi mengeluarkan lolongan panjang yang terdengar seperti gonggongan anjing. Niat membunuh yang mengejutkan menyebar ke segala arah. Banyak kultivator yang berada ribuan mil jauhnya merasakan hati dao mereka bergetar hebat. Keilahian dan kesadaran mereka yang baru lahir hampir hilang. Para penggarap yang tersisa di kompetisi elit semuanya adalah pakar sejati. Banyak di antara mereka yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di ranah Dao Lord tingkat atas. Pada saat ini, lolongan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi melewati pusaran hitam dan putih, masih mempengaruhi banyak pembudidaya. Hati Dao mereka terguncang dan keinginan mereka hampir hancur. Beberapa kontestan yang lebih lemah jatuh ke tanah seperti pangsit karena pengaruh lolongan tersebut. Pusaran hitam dan putih yang menyelimuti Su Fang dan berisi kehendak agung Dong Xuan hancur selapis demi selapis di bawah pengaruh lolongan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Pusaran hitam dan putih Xuan Guang juga bergetar hebat. Namun, kemampuan tertinggi kehendak agung Dong Xuan benar-benar menakjubkan. Raungan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi hampir tidak bisa menghancurkannya. Aduh! Tubuh Mastiff yang dimurnikan darah ilahi yang panjangnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba menyusut sebelum menerkam ke depan. Ia benar-benar membuka mulutnya dan menggigit pusaran hitam putih di sekitarnya. Tampaknya seperti serangan yang sangat primitif dan kejam, tetapi itu merobek pusaran hitam dan putih menjadi beberapa bagian. Sebuah celah besar segera dibuka. Su Fang juga mulai bergerak pada saat ini. Dengan membalikkan tangan kanannya, medali pembantaian darah muncul di tangannya dan melepaskan kehendak tertinggi lembah darah. Di bawah tekanan kehendak lembah darah tertinggi, kehendak agung Dong Xuan di dalam pusaran hitam dan putih benar-benar hancur. Pusaran hitam dan putih juga runtuh. Menyembur. 500 pikiran kehendak agung Dong Xuan hancur. Avatarnya, hati Dao, dan kemauannya juga terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung, hampir tidak bisa terbang. Auranya juga melemah seketika. Su Fang, kamu baru saja naik menjadi penguasa ilahi pembantaian berdarah.
Alammu saat ini tidak stabil dan avatar merahmu kosong. Juga sulit bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari penguasa ilahi pembantaian berdarah. Yang terkenal ini akan menggunakan puncak dewa pembantaian berdarah ilahi bintang 9 untuk bersaing denganmu. Su Fang memiliki medali pembantaian darah dan keinginan mengejutkan dari penguasa pembantaian berdarah untuk melakukan pembantaian. Selain kemampuan Divine Blood Refined Mastiff, kehendak Agung Dongsuan ditekan dan kemampuan avatarnya juga dibatasi. Tentu saja dia berada dalam posisi yang dirugikan. Dongsuan Glorious Will juga bisa melihat ini. Mengabaikan kerusakan pada hati Dao dan avatarnya, dia segera mengganti avatarnya dan menyerang Su Fang dalam keadaan avatar merahnya. Su Fang memahami niat Dongsuan Glorious Will dan mencibir dengan nada menghina, "Aku ingin kau tahu bahwa kau, Jenderal Pemurnian Darah Ilahi, adalah seekor semut di hadapan penguasa pembantaian berdarah ilahi. Bahkan jika kau adalah seorang dewa pembantaian berdarah, hal itu tetap sama." Puncak Bintang 9. Niat Su Fang berubah dan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi menyerang Dongsuan Glorious Will. Pada saat yang sama, avatar merah Su Fang melepaskan 100 pikiran yang lebih cepat daripada Mastiff yang dimurnikan darah ilahi. Pikiran itu mencapai Dongsuan Glorious Will dan berubah menjadi rantai merah yang turun ke Dongsuan Glorious Will dengan suara gemerincing. Dongsuan Glorious Will mengeluarkan aura pembunuh saat siluet dewa pembantaian yang agung dan mematikan muncul. Ia memegang pedang merah dan menebas rantainya, menciptakan tirai cahaya merah. Retak, retak, retak. Kill 11. Cahaya pedang merah itu menebas rantainya. Rantainya tidak bergeming, tapi cahaya pedang itu hancur. Tatapan Dongsuan Glorious Will langsung berubah. Rantai itu tidak terkondensasi dari udara merah dan pikiran. Rantai itu ditransmogrifikasi dari hukum lembah darah. Bagaimana dia bisa menguasai hukum lembah darah hingga tingkat yang menakjubkan? Astaga! Rantai itu menghancurkan siluet dewa pembantaian dan dengan cepat terjalin membentuk sangkar, menjebak Dongsuan Glorious Will di dalamnya.